Titi menekankan bahwa hujan deras ini bukan satu-satunya bencana. Titi juga menyoroti adanya indikasi kerusakan pada kawasan hulu yang selama ini berfungsi sebagai penyangga ekologis. Menurut Titiri, kejadian banjir yang berlangsung serentak di tiga provinsi ini menunjukkan adanya gangguan pada fungsi menara air di daerah hulu. Maka dari itu, disebabkannya oleh hal itu, Komisi 4 DPR meminta penjelasan lengkap dari Menteri Kehutanan terkait kondisi aktual daerah aliran sungai atau DAS di wilayah yang terdampak. Nah, dalam forum ini, Titik mengajukan 6 permintaan data resmi kepada Kementerian Kehutanan, Tribuners. Pertama, peta kondisi daerah yang terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumbar, dan Sumatera Utara. Kemudian yang kedua, data tutupan lahan di setiap DAS. Dan yang ketiga, kerusakan hutan dan lahan pada masing-masing DAS. Kemudian yang keempat adalah program serta rencana rehabilitasi hutan dan lahan di wilayah terdampak tersebut. Kelima, besaran anggaran APBN maupun non-APBN untuk rehabilitasi DAS. Dan keenam, program rehabilitasi hutan dan lahan nasional untuk tahun anggaran 2026. Titi sendiri menegaskan, masyarakat tidak hanya membutuhkan penanganan jangka pendek saja berupa bantuan darurat, namun yang lebih penting ini adalah jaminan bahwa kawasan hutan di wilayah pegunungan ini tidak lagi digunduli dan mengancam keselamatan warga. Dan akibat banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara tercatat 770 orang hingga Rabu 3 Desember 2025 sore hari, di mana rinciannya di Aceh sebanyak 277 orang, kemudian Sumatera Utara sebanyak 299 orang, Sumatera Barat sebanyak 194 orang. Selain itu, Tribuners, 463 orang dinyatakan hilang dan masih dalam proses pencarian. Sementara itu, Tribuners, pakar atau peneliti sosial kemasyarakatan Litmas Dr. Muhammad Nasir juga ikut mengomentari tentang banjir yang terjadi di Sumatera pada akhir November 2025 ini. Menurutnya, banjir Sumatera ini terjadi bukan semata-mata karena faktor alam, melainkan juga ada campur tangan ulah manusia. Fenomena terapungnya balok-balok kayu hasil dari penebangan ilegal ini juga ikut memberikan sumber atas terjadinya bencana. Dan banjir Sumatera bukan sekedar curah hujan. Ini adalah akumulasi pilihan manusia yang berpihak pada keuntungan dan keadilan sosial. Dikatakannya, saat hutan ditebang, akar hilang bukan hanya dari tanah, tetapi dari hati, kepedulian, kepekaan, dan juga rasa berbagi. Ini dikatakan oleh Muhammad Nasir yang dihimpun oleh rekan redaksi kami dari Serambi News pada Selasa Desember 2025. Alhasil, kerusakan alam pun terjadi, banjir di mana-mana. Dan pendapat ini senada dengan apa yang disampaikan Direktur Eksekutif Tahanan Lingkungan Hidup Indonesia, Walhi Aceh Ahmad Solihin. Dia mengatakan bencana yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ini bukan sesuatu yang alamiah, melainkan lahir dari kebijakan pemerintah. Banjir yang melumpuhkan sedikitnya 16 kabupaten di Aceh memberikan satu pesan keras bahwa alam tidak lagi mampu menahan beban kerusakan yang dipaksakan manusia. Solihin menjelaskan bencana kali ini merupakan bencana ekologis yang diproduksi oleh rekan pemerintah yang abai dan permisif sebagai hasil akumulasi dari deforestasi, ekspansi sawit, hingga pertambangan emas tanpa izin peti yang dibiarkan merajalela. Pemerintah dianggap gagal menghentikan kerusakan di hulu dan terjadi pembiaran. Justru terpaku pada solusi tambal sulam hilir seperti pembuatan tebing sungai dan normalisasi sungai. Kemudian melansir dari tulisan redaksi kami, jumlah korban meninggal dunia akibat banjir besar yang melanda Kabupaten Aceh Utara ini terus bertambah, Tribuners. Dan sementara itu, 90 warga lainnya masih hilang pada Senin 1 Desember 2025. Sementara situasi darurat ini cukup mengkhawatirkan sebab banjir berlangsung selama berhari-hari akibat dipicu cuaca ekstrim, tingginya curah hujan, dan kedangkalan sungai diperparah dengan jebolnya beberapa tanggul dan tebing sungai di Kecamatan Samudra, Nibong, Lok Sukon, dan Langkahan. Air penuh penyebab banjir ini juga diketahui meluap sampai ke Krueng Keretu, Krueng Ajo, Krueng Nisam, kemudian Krueng Jaya, dan Krueng Sawang.
Upaya penanganan dan evaluasi dikatakan semakin sulit akibat pemadaman total jaringan listrik dan juga komunikasi bagian besar wilayah Aceh Utara. Dan hal ini yang menjadi kendala, kemudian diikuti oleh kendala lainnya juga adalah tidak menghambat layanan tidak berfungsi, koordinasi, evakuasi, dan juga distribusi logistik. Nah, untuk itu diperlukan peran serta seluruh masyarakat, pejabat, hingga pemerintah untuk bersama-sama memperbaiki masalah ini. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua, adanya siklus tropis Senyar yang membuat cuaca ekstrim dan curah hujan tinggi. Namun juga ada karena bentuk geomorfologi das, serta yang ketiga tentu adalah karena kerusakan pada daerah tangkapan air atau DTA. Sebelum menjelaskan lebih detail kondisi das terdampak bencana seperti yang diharapkan kepada kami, saya ingin menyampaikan laporan umum tentang kondisi deforestasi hutan kita. Pada tahun 2025, deforestasi Indonesia hingga bulan September, sekali lagi saya tegaskan sampai bulan September, karena kami akan ukur kembali nanti di akhir Desember. Deforestasi Indonesia hingga bulan September menurun sebesar 49.700 hektar jika dibandingkan tahun 2024, atau menurun 23,01%. Penurunan deforestasi tersebut juga teridentifikasi pada 3 provinsi terdampak banjir. Di Aceh menurun sebesar 10. Tadi sudah disampaikan maksimal apa yang tidak bisa memitigasi secara maksimal apa yang bisa kita lakukan itu. Tapi saya kira presentasi saya semuanya fokus Pak untuk menjawab 3 provinsi. Kecuali tadi saya hanya memberikan potret tentang data deforestasi secara nasional. Lain daripada itu detailnya das di Aceh ada berapa yang terdampak, berapa hektar, dan apa yang harus dilakukan. Saya kira saya tadi sudah coba presentasikan kepada Bapak. Pak Sturman dan beberapa Bapak tadi mengatakan, jadi apa nih penyebab banjir ini, longsor ini? Saya tidak punya kapasitas untuk merangkum itu karena memang seperti di paragraf pertama yang saya sampaikan tadi, ini adalah satu kondisi yang terjadi ya, yang terpengaruh oleh satu faktor dan berbagai macam faktor ya, kombinasi antar faktor. Apakah ada faktor cuaca ekstrim? BMKG saya kira sudah menjelaskan ya. Saya tidak perlu menjelaskan kembali bahwa ini memang cuaca ekstrim. Apakah hanya disalahkan cuaca ekstrim? Saya kira tidak. Ya, saya tadi juga mengatakan ada kontribusi kami. Ya. Tribuners prajurit Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Sibolga turun langsung membantu evakuasi warga terdampak banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah setelah hujan deras sejak Selasa 25 November lalu yang merendam sejumlah wilayah terutama di Kelurahan Lambok, Kecamatan Sarudik. Menindaklanjuti laporan kondisi darurat ini, Komandan Lanal Sibolga, Letkol Laut HK Adinanta, segera memerintahkan jajarannya untuk turun langsung ke lokasi dan mengevakuasi warga yang terdampak. Dalam operasi kemanusiaan ini, terlihat sejumlah aksi heroik prajurit tidak ragu mempertaruhkan keselamatan demi menyelamatkan masyarakat. Di tengah derasnya hujan dan tingginya genangan banjir, prajurit TNI juga turun ke Sumatera Utara, bergerak tanpa ragu untuk mengevakuasi warga serta memberikan bantuan di kawasan paling terdampak. Dengan peralatan terbatas dan kondisi cuaca yang tidak bersahabat, mereka menunjukkan kesiapsiagaan, dedikasi, dan komitmen penuh dalam menjalankan tugas kerjaan Tribuners. Dan upaya ini diharapkan bisa meringankan beban dari masyarakat serta mempercepat pemulihan pasca bencana di wilayah yang dilanda banjir. Aksi pertama dilakukan oleh Sertupom Tigo Situmeang saat air semakin tinggi Tribuners. Arus deras melanda kawasan SPBU Tanah Pongo. Ia melihat seorang lansia kesulitan menyeberang dan tanpa ragu Sertupom Tigo Situmeang ini menghentikan sepeda motornya dan langsung menerjang derasnya arus menuntun sang lansia hingga tiba di lokasi aman. Tindakan spontan ini penuh keberanian, mendapat apresiasi luas dari warga sekitar
Sementara di lokasi yang berbeda, dua prajurit Lanal Sibolga lainnya, Letu Laut Des Mulyadi dan Bek Rahut Naibaho menyusuri banjir yang kian tinggi demi menjangkau seorang balita yang terjebak di dalam rumahnya. Dengan perlengkapan terbatas, keduanya berhasil mengevakuasi balita ke tempat yang lebih aman, menunjukkan kesigapan dan keberanian prajurit TNI Angkatan Laut dalam kondisi darurat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai 7,5 miliar rupiah untuk membantu korban banjir tiga provinsi di Sumatera Tribuners, yakni Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Masing-masing provinsi menerima 2,5 miliar rupiah sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian Kalimantan Timur terhadap masyarakat yang sedang tertimpa musibah. Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud atau Harum, menyampaikan bela sungkawa atas bencana yang terjadi sekaligus memastikan bantuan telah dikirimkan sepenuhnya. Dia juga menegaskan bahwa empati bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga dari seluruh masyarakat Kalimantan Timur. Dia mengatakan dirinya berdua dengan Rudi Seno atas nama di keluarga jajaran Pemprov Kalimantan Timur dan seluruh masyarakat Kalimantan Timur menyampaikan doa serta dukungan bagi para korban di sana. Dan Pemprov Kalimantan Timur berharap bantuan tersebut bisa mempercepat pemulihan kebutuhan dasar masyarakat serta membantu pemerintah setempat dalam penanganan darurat bencana. Diketahui Tribuners, jumlah korban akibat bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera ini kian hari kian bertambah. BNPB sendiri menyampaikan update kondisi bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera pada Kamis 4 Desember 2025. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kapusdatinkom Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini masih fokus untuk melakukan pencarian pertolongan kepada para korban. Dan menurutnya sudah dilakukan penambahan jumlah anggota tim SAR gabungan dari Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Polri sehingga pencarian korban bisa tetap maksimal. Kemudian meneruskan operasi pencarian dan pertolongan ini sudah dilakukan dan diperkuat tim SAR gabungan penebalan penambahan dari anggota Kodam dan Polda sehingga tim yang sudah bekerja lebih dari 1 minggu ini bisa mendapatkan tambahan tenaga agar upaya pencarian masih tetap bisa maksimal. Kemudian, BNPB juga fokus untuk memenuhi kebutuhan logistik masyarakat yang terdampak bencana di wilayah Sumatera. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan Kementerian Kehutanan Kemenhut menemukan pelanggaran hukum yang dilakukan 12 perusahaan di Sumatera Utara dan diduga berkontribusi terhadap bencana yang terjadi beberapa waktu belakangan ini. Gakum Kehutanan sedang melakukan inventarisasi subjek hukum yang terindikasi berkontribusi terhadap terjadinya bencana banjir longsor di Aceh, Utara, dan Sumbar, dan Gakum Kehutanan sementara telah menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subjek hukum, 12 perusahaan di Sumatera Utara. Raja Juli mengatakan penegakan hukum terhadap 12 subjek hukum tersebut akan segera dilakukan, dan Gakum sedang ada di lapangan dan mengatakan nanti akan segera dilaporkan kepada Komisi 4 dan juga kepada publik hasil dari 12 kurang lebih lokasi atau subjek hukum ini. Dan selain itu ia juga jelaskan bahwa Februari 2025 kemarin pihaknya telah mencabut 18 perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH dengan total luas 526.144 hektar dan dalam waktu dekat Kemenhut bakal mencabut 20 perizinan PBPH setelah mendapat persetujuan dari Presiden RI, yakni Prabowo Subianto. Raja Juli juga menjelaskan bahwa dia juga melakukan rasionalisasi PBPH dan moratorium izin baru pemanfaatan hutan tanaman dan hutan alam. Raja Juli ini juga mengungkapkan 3 faktor yang saling terkait sebagai penyebab bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dikatakan bencana banjir bandang dan longsor khusus di provinsi ini terjadi karena kombinasi beberapa faktor yang saling terkait dan mengait. Pertama, dikatakan Raja Juli, karena adanya siklus teronyar yang membuat cuaca ekstrim dan curah hujan tinggi. Namun juga ada karena bentuk geomorfologi das, serta yang ketiga,
karena ada kerusakan pada daerah tangkapan air atau DTA. Nah, dalam kesempatan ini ia juga memaparkan data deforestasi di Indonesia pada 2025 Tribuners. Raja Juli deforestasi Indonesia hingga bulan September ini menurun sebesar 49.700 hektar dibandingkan di 2024 kemarin. Dan menurut Raja Juli, penurunan deforestasi ini juga terjadi pada 3 daerah terkena bencana. Dan hingga bulan September kemarin menurun sebesar 49.700 hektar jika dibandingkan di tahun 2024. Menurun sekitar 23,01%. Dan penurunan deforestasi ini juga teridentifikasi pada 3 provinsi terdampak banjir di Aceh yakni menurun sebesar 10,04%. Kemudian di Sumatera Utara menurun sampai 13,98% dan di Sumbar sendiri turun 14% jika dibandingkan dengan 2024 kemarin. Maksimal apa yang tidak bisa memitigasi secara maksimal apa yang bisa kita lakukan itu. Tapi saya kira presentasi saya semuanya fokus Pak untuk menjawab 3 provinsi. Kecuali tadi saya hanya memberikan potret tentang data deforestasi secara nasional. Lain daripada itu detailnya DAS di Aceh ada berapa yang terdampak, berapa hektar dan apa yang harus dilakukan. Saya kira saya tadi sudah coba presentasikan kepada Bapak. Pak Surman dan beberapa Bapak tadi mengatakan jadi apa nih penyebab banjir ini, longsor ini. Saya tidak punya kapasitas untuk merangkum itu karena memang seperti di paragraf pertama yang saya sampaikan tadi, ini adalah satu kondisi yang terjadi ya, yang dipengaruhi oleh satu faktor dan berbagai macam faktor ya, kombinasi antar faktor. Apakah ada faktor cuaca ekstrim? BMKG saya kira sudah menjelaskan ya. Saya tidak perlu menjelaskan kembali bahwa ini memang cuaca ekstrim. Apakah hanya disalahkan cuaca ekstrim? Saya kira tidak. Ya, saya tadi juga mengatakan ada kontribusi kami, ya, kontribusi kehutanan yang tidak bisa menjaga DAS dengan baik di hulu. Ya, saya kira tadi di halaman pertama ya, di pertama-tama tadi saya mengatakan, kalau boleh dibuka lagi, ya, saya katakan bencana bandang, banjir bandang, tanah longsor di 3 provinsi terjadi karena kombinasi beberapa faktor yang saling terkait dan diantaranya adalah kerusakan hutan dan lahan pada daerah tangkapan air di DTA, daerah tangkapan air. Lalu apa solusinya? Tadi saya juga menawarkan Pak, saya tidak tahu apakah Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Di Aryo Setio mengungkapkan bahwa Dewi Astuti yang berusia 42 tahun atau nama aslinya adalah Paryatin dibantu warga negara Nigeria selama menjalankan bisnis narkoba di Kamboja Tribuners, di mana Dewi ini adalah gembong narkoba internasional dari Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur yang akhirnya ditangkap di Kamboja pada Senin 1 Desember 2025 kemarin, dan informasi ini menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini, di mana fakta terbarunya adalah berbisnis narkoba di Kamboja, Dewi dibantu oleh warga negara Nigeria berinisial Don atau DON. Nah, Suyu katakan Don menjadi caretaker dan godfather bagi Dewi selama di Kamboja. Kerjasama antara Don dan juga Dewi ini membuat bisnis narkoba keduanya berkembang hingga menjadi jaringan internasional di kawasan Asia Afrika. Dari pendalaman Dewi ini bukan kabur ke Kamboja, tapi memang bersentuhan dengan fenomena scamming yang cepat menghasilkan uang, Tribuners. Don ini juga bukan orang baru di dunia bisnis barang haram tersebut, di mana mengatakan mendapatkan informasi Don ini sudah menjadi buron di Amerika Serikat ternyata. Dan dia juga mengatakan bahwa Don sudah ditangkap di Kamboja dan sudah dibawa ke Amerika Serikat. Nah, infonya Don ini menjadi DPO di Amerika Serikat dan sudah ditangkap dibawa dari Kamboja ke US. Dalam bisnis narkoba internasional sendiri di Kamboja, Don dan Dewi memiliki peran masing-masing. Dewi ini berperan sebagai penyedia dan mengatur kurir yang diberikan, sementara Don yang menyediakan narkoba untuk Dewi lalu menyiapkan pengemasannya juga. Sementara itu pelarian panjang Dewi Astuti alias Mami
Otak penyelundupan 2 ton sabu jaringan Golden Triangle terhenti setelah Badan Narkotika Nasional BNN meringkusnya di Kamboja kemarin 1 Desember 2025 Tribuners di balik sepak terjangnya bandar narkoba. Fakta menariknya, Dewi ini pernah hidup sebagai pengajar bahasa Inggris dan Mandarin dengan gaji sekitar Rp20 per bulannya. Kepala BNN, Komjen Suyudi Aryo Seto, mengungkapkan bahwa Dewi masuk ke Kamboja pada Februari 2023. Sebelum terjerat narkoba, dia bekerja sebagai pengajar bahasa Inggris dan Mandarin di beberapa tempat kursus dengan pendapatan sekitar Rp20 juta per bulannya. Hasil lanjutan sebelumnya yang bersangkutan atau Dewi ini di Kamboja kerja di beberapa tempat kursus bahasa Inggris dan Mandarin sebagai seorang pengajar. Kemudian pada Februari 2023, Dewi Astuti mulai berpindah haluan ketika bekerja sebagai penerjemah di kelompok scamming. Pekerjaan ini hanya bertahan bulan karena dia merasa tidak cocok. Dari analisa dan pendalaman yang bersangkutan, Dewi alias PAR bersentuhan dengan scamming di Kamboja. Tahun 2023 bulan Februari di Kamboja ini, Dewi menjadi translator atau penerjemah di scammer atau scam love karena cepat menghasilkan uang tetapi hanya 1 bulan saja. Dan kemudian dia mengundurkan diri karena merasa tidak cocok bekerja di tempat ini. BNN sendiri mengungkap fakta Tribuners, di mana fakta ini cukup mengejutkan di balik sepak terjang dari Dewi Astuti alias Pariyati sendiri, di mana perempuan asal Ponorogo ini ternyata memulai karir kriminalnya bukan sebagai bandar narkoba, melainkan sebagai operator penipuan online di Kamboja. Dan menurut Kepala BNN Republik Indonesia, Komjen Suyudi Aryo Seto, Dewi ini kemudian banting setir menjadi bandar narkotika setelah bertemu dengan seorang warga negara Nigeria, yakni Don tadi, yang disebut sebagai godfather-nya. Dan BNN mencatat Dewi di Kamboja pada Februari 2023 kemarin. Sejak awal 2024, dia bersekongkol dengan Don untuk menjalankan bisnis narkotika lintas negara yang menjangkau Asia hingga Afrika. Jadi Don ini yang suplai barang narkotikanya ke Dewi. Kemudian Dewi menyiapkan pengemasan barangnya dan Don yang membiayai jaringan melalui Dewi. Nah, sosok Godfather tersebut, yakni Don, kini sudah ditangkap dan dibawa ke Amerika Serikat karena juga menjadi buronan Drug Enforcement Administration atau DEA. Sementara itu Dewi sendiri sudah masuk dalam Red Notice Interpol sejak 3 Oktober 2024 dan menjadi buronan Korea Selatan juga. Dan akhirnya ditangkap di Kamboja pada Senin 1 Desember 2025 kemarin. Penangkapan Dewi sendiri memiliki gembong sabu senilai 5 triliun rupiah ini merupakan hasil kolaborasi internasional antara BNN, BAIS, Kepolisian Kamboja, Interpol, dan sejumlah kementerian. Dan saat ditangkap, Dewi tanpa perlawanan dan diketahui dia sedang bersama seorang pria bernama Abdul Halim. Sampaikan, BNN Republik Indonesia telah berhasil melakukan penangkapan terhadap DPO kasus narkotika atas nama PAR alias Dewi Astuti alias Kak Jinda alias Dinda di wilayah Kamboja pada hari Senin tanggal 1 Desember 2025. DPO yang dimaksud ini diduga merupakan aktor utama dari penyelundupan 2 ton sabu senilai 5 triliun dan kasus narkotika lainnya yang terjadi di wilayah Indonesia yang sebelumnya telah berhasil diungkap BNN Republik Indonesia beserta instansi terkait sekira bulan Mei 2025 lalu. Penangkapan 2 ton sabu tersebut berhasil menyelamatkan sekitar 8 juta jiwa dari ancaman bahaya narkotika. Berdasarkan hasil analisa, terdapat 2 nama utama asal Indonesia yang mendominasi kawasan Golden Triangle, yakni Freddy Pratama dan PAR alias Dewi Astuti alias Kak Jinda alias Dinda ini. Selain itu, PAR alias Dewi Astuti alias Kak Jinda alias Dinda ini merupakan rekruter dari jaringan
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan permohonan maafnya kepada masyarakat Sumatera yang terdampak bencana banjir dan longsor Tribuners. Permintaan maafnya ini disampaikan langsung saat mendatangi posko pengungsian di Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada Kamis 4 Desember 2025 hari ini. Dia menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh warga di Sumatera dan dia juga mengatakan bahwa warga Sumatera tidak sendiri karena Gibran dan seluruh orang-orang berada bersama para korban. Dan dalam kesempatan ini, Gibran menyampaikan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dalam penanggulangan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Perbaikan akses jalan dan jembatan menjadi salah satu arahan Prabowo dalam proses penanganan bencana di lokasi. Selain perbaikan akses jalan ini, pemerintah juga akan segera memenuhi kebutuhan listrik dan bahan bakar minyak BBM di Sumatera Tribuners. Wakil Presiden Gibran sendiri juga meminta pemerintah daerah untuk mendata rumah-rumah warga yang rusak akibat bencana ini. Dan Gibran memastikan bahwa negara hadir untuk membantu masyarakat terdampak bencana di Sumatera. Dan dari rumah yang rusak, dia juga meminta untuk diinventaris terlebih dahulu dan pasti akan membantu. Dan sementara itu di Kabupaten Agam sendiri, di Sumatera Barat, Tribuners, Gibran menegaskan bahwa masyarakat di Sumatera tidak sendirian dalam menghadapi bencana ini. Di sana Gibran juga mengingatkan para kepala daerah, BNPB, dan pemangku kepentingan terkait memperhatikan kondisi pengungsian dari warga sendiri. Dan dia juga berpesan kepada pihak-pihak tim SAR gabungan untuk membantu para korban di pengungsian tersebut. Ya, Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Tribunnews sesi pertama kali ini. Terus pantau dan perbarui informasi Anda hanya di kanal YouTube Tribunnews. Saya Istina Kartika pamit, terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, Tribunnews Update kembali menjumpai Anda. Kita akan bahas informasi terkini yang sedang hangat diperbincangkan dari wilayah Indonesia. Di mana untuk informasi yang pertama yang sedang hangat diperbincangkan juga Tribuners terkait Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang kembali menegaskan di hadapan Komisi 4 DPR RI bahwa banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ini tidak lepas dari siklon tropis Senyar yang memicu cuaca ekstrim dan curah hujan tinggi. Dikatakan oleh Raja Juli, banjir bandang dan longsor khususnya di 3 provinsi tersebut ini terjadi karena kombinasi beberapa faktor yang saling terkait dan mengait. Dan menurutnya selain siklon tropis, kondisi geomorfologi daerah aliran sungai atau DAS dan juga kerusakan daerah tangkapan air DTA turut memperparah dampak banjir. Nah, adanya siklon tropis Senyar yang membuat cuaca ekstrim dan curah hujan tinggi dikatakan oleh Raja Juli juga ada beberapa faktor lainnya yakni bentuk geomorfologi DAS serta karena ada kerusakan pada daerah tangkapan air. Dan Raja Juli yang juga politikus Partai Solidaritas Indonesia ini menyinggung soal kondisi deforestasi hutan. Dia mengatakan pada 2025 deforestasi Indonesia hingga September kemarin menurun sebesar 49.700 hektar dibandingkan tahun 2024 atau turun sekitar 23,01%. Dan penurunan ini jadi di 3 provinsi terdampak banjir yakni Aceh turun 10,04%, kemudian Sumatera Utara 13,98% dan Sumatera Barat 4%. Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi menegaskan bahwa curah hujan tinggi akibat siklon tropis ini memang alam, tetapi tidak bisa dijadikan alasan utama. Dikatakan olehnya bencana hidrometeorologi di ujung barat Indonesia ini bukan lagi anomali cuaca. Ketidakmampuan tanah menahan air akibat hutan yang gundul adalah ulah manusia. Dia juga menambahkan pemerintah memperkuat tata kelola lingkungan dan rehabilitasi hutan agar banjir bandang tidak terus berulang.
Komisi 4 DPR RI menegaskan bahwa bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ini tidak bisa terus-menerus dikaitkan dengan tingginya curah hujan, Tribuners. Komisi 4 DPR RI membidangi isu pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan juga kelautan. Ketua Komisi 4 DPR RI, Siti Hediati Haryadi atau yang kita kenal sebagai Bu Titi Soeharto ini menyebut kerusakan hutan di kawasan pegunungan Burisan patut dicermati serius sebagai faktor utama pemicu bencana berulang. Dalam rapat kerja Komisi 4 DPR bersama Menteri Kehutanan Raja Juliani di Kompleks Parlemen Senayan pada Kamis 4 Desember 2025 hari ini, Titi menekankan bahwa hujan deras ini bukan satu-satunya bencana. Titi juga menyoroti adanya indikasi kerusakan pada kawasan hulu yang selama ini berfungsi sebagai penyangga ekologis. Menurut Titi, kejadian banjir yang berlangsung serentak di 3 provinsi ini menunjukkan adanya gangguan pada fungsi menara air di daerah hulu. Maka dari itu, disebabkannya oleh hal itu, Komisi 4 DPR meminta penjelasan lengkap dari Menteri Kehutanan terkait kondisi aktual daerah aliran sungai atau DAS di wilayah yang terdampak. Nah, dalam forum ini, Titi mengajukan 6 permintaan data resmi kepada Kementerian Kehutanan, Tribuners. Pertama, peta kondisi DAS yang terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumbar, dan Sumatera Utara. Kemudian yang kedua, data tutupan lahan di setiap DAS. Dan yang ketiga, kerusakan hutan dan lahan pada masing-masing DAS. Kemudian yang keempat adalah program serta rencana rehabilitasi hutan dan lahan di wilayah terdampak tersebut. Kelima, besaran anggaran APBN maupun non-APBN untuk rehabilitasi DAS. Dan keenam, program rehabilitasi hutan dan lahan nasional untuk tahun anggaran 2026. Titi sendiri menegaskan, masyarakat tidak hanya membutuhkan penanganan jangka pendek saja berupa bantuan darurat, namun yang lebih penting ini adalah jaminan bahwa kawasan hutan di wilayah pegunungan ini tidak lagi digunduli dan mengancam keselamatan warga. Dan akibat banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara tercatat 770 orang hingga Rabu 3 Desember 2025 sore hari, di mana rinciannya di Aceh sebanyak 277 orang, kemudian Sumatera Utara sebanyak 299 orang, Sumatera Barat sebanyak 194 orang. Selain itu, Tribuners, 463 orang dinyatakan hilang dan masih dalam proses pencarian. Sementara itu, Tribuners, pakar atau peneliti sosial kemasyarakatan Litmas Dr. Muhammad Nasir juga ikut mengomentari banjir yang terjadi di Sumatera pada akhir November 2025 ini. Menurutnya, banjir Sumatera ini terjadi bukan semata-mata karena faktor alam, melainkan juga ada campur tangan ulah manusia. Fenomena terapungnya balok-balok kayu hasil dari penebangan ilegal ini juga ikut memberikan sumber atas terjadinya bencana. Dan banjir Sumatera bukan sekedar curah hujan. Ini adalah akumulasi pilihan manusia yang berpihak pada keuntungan dan keadilan sosial. Dikatakannya, saat hutan ditebang, akar hilang bukan hanya dari tanah, tetapi dari hati, kepedulian, kepekaan, dan juga rasa berbagi. Ini dikatakan oleh Muhammad Nasir yang dihimpun oleh rekan redaksi kami dari Serambi News pada Selasa Desember 2025. Alhasil, kerusakan alam pun terjadi, banjir di mana-mana. Dan pendapat ini senada dengan apa yang disampaikan Direktur Eksekutif Tahanan Lingkungan Hidup Indonesia, Walhi Aceh Ahmad Solihin. Dia mengatakan, bencana yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ini bukan sesuatu yang alamiah, melainkan lahir dari kebijakan pemerintah. Banjir yang melumpuhkan sedikitnya 16 kabupaten di Aceh memberikan satu pesan keras bahwa alam tidak lagi mampu menahan beban kerusakan yang dipaksakan manusia. Solihin menjelaskan bencana kali ini merupakan bencana ekologis yang diproduksi oleh rekan pemerintah yang abai dan permisif. Sebagai hasil akumulasi dari deforestasi, ekspansi sawit, hingga pertambangan emas tanpa izin peti yang dibiarkan merajalela. Pemerintah dianggap gagal menghentikan kerusakan di hulu dan terjadi pembiaran. Justru terpaku pada solusi tambal sulam hilir seperti pembuatan tebing sungai dan normalisasi sungai. Kemudian melansir dari tulisan redaksi kami, jumlah korban meninggal
dunia akibat banjir besar yang melanda Kabupaten Aceh Utara ini terus bertambah, Tribuners. Dan sementara itu, 90 warga lainnya masih hilang pada Senin 1 Desember 2025. Sementara situasi darurat ini cukup mengkhawatirkan sebab banjir berlangsung selama berhari-hari akibat dipicu cuaca ekstrim, tingginya curah hujan, dan kedangkalan sungai diperparah dengan jebolnya beberapa tanggul dan tebing sungai di Kecamatan Samudra, Nibong, Lok Sukon, dan Langkahan. Air penuh penyebab banjir ini juga diketahui meluap sampai ke Krueng Keretu, Krueng Ajo, Krueng Nisam, kemudian Krueng Jaya, dan Krueng Sawang. Upaya penanganan dan evaluasi dikatakan semakin sulit akibat pemadaman total jaringan listrik dan juga komunikasi bagian besar wilayah Aceh Utara. Dan hal ini yang menjadi kendala, kemudian diikuti oleh kendala lainnya juga adalah tidak menghambat layanan tidak berfungsi, koordinasi, evakuasi, dan juga distribusi logistik. Nah, untuk itu diperlukan peran serta seluruh masyarakat, pejabat, hingga pemerintah untuk bersama-sama memperbaiki masalah ini. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua adanya siklus tropis Senyar yang membuat cuaca ekstrim dan curah hujan tinggi. Namun juga ada karena bentuk geomorfologi das, serta yang ketiga tentu adalah karena kerusakan pada daerah tangkapan air atau DTA. Sebelum menjelaskan lebih detail kondisi das terdampak bencana seperti yang diharapkan kepada kami, saya ingin menyampaikan laporan umum tentang kondisi deforestasi hutan kita. Pada tahun 2025, deforestasi Indonesia hingga bulan September, sekali lagi saya tegaskan sampai bulan September, karena kami akan ukur kembali nanti di akhir Desember. Deforestasi Indonesia hingga bulan September menurun sebesar 49.700 hektar jika dibandingkan tahun 2024 atau menurun 23,01%. Penurunan deforestasi tersebut juga teridentifikasi pada 3 provinsi terdampak banjir. Di Aceh menurun sebesar 10. Tadi sudah disampaikan maksimal apa yang tidak bisa memitigasi secara maksimal apa yang bisa kita lakukan itu. Tapi saya kira presentasi saya semuanya fokus Pak untuk menjawab 3 provinsi. Kecuali tadi saya hanya memberikan potret tentang data deforestasi secara nasional. Lain daripada itu detailnya das di Aceh ada berapa yang terdampak, berapa hektar dan apa yang harus dilakukan. Saya kira saya tadi sudah coba presentasikan kepada Bapak. Pak Sturman dan beberapa Bapak tadi mengatakan, jadi apa nih penyebab banjir ini, longsor ini? Saya tidak punya kapasitas untuk merangkum itu karena memang seperti di paragraf pertama yang saya sampaikan tadi, ini adalah satu kondisi yang terjadi ya, yang dipengaruhi oleh satu faktor dan berbagai macam faktor ya, kombinasi antar faktor. Apakah ada faktor cuaca ekstrim? BMKG saya kira sudah menjelaskan ya. Saya tidak perlu menjelaskan kembali bahwa ini memang cuaca ekstrim. Apakah hanya disalahkan cuaca ekstrim? Saya kira tidak ya. Saya tadi juga mengatakan ada kontribusi kami ya. Tribuners, prajurit Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Sibolga turun langsung membantu evakuasi warga terdampak banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah setelah hujan deras sejak Selasa 25 November lalu yang merendam sejumlah wilayah terutama di Kelurahan Sibolambok, Kecamatan Sarudik. Menindaklanjuti laporan kondisi darurat ini, Komandan Lanal Sibolga, Letkol Laut HK Adinanta segera memerintahkan jajarannya untuk turun langsung ke lokasi dan mengevakuasi warga yang terdampak. Dalam operasi kemanusiaan ini terlihat sejumlah aksi heroik prajurit tidak ragu mempertaruhkan keselamatan demi menyelamatkan masyarakat. Di tengah derasnya hujan dan tingginya genangan banjir, prajurit TNI juga turun ke Sumatera Utara bergerak tanpa ragu untuk mengevakuasi warga serta memberikan bantuan di kawasan paling terdampak. Dengan peralatan terbatas dan kondisi cuaca yang tidak bersahabat,
mereka menunjukkan kesiapsiagaan, dedikasi, dan komitmen penuh dalam menjalankan tugas kerjaan Tribuners. Dan upaya ini diharapkan bisa meringankan beban dari masyarakat serta mempercepat pemulihan pasca bencana di wilayah yang dilanda banjir. Aksi pertama dilakukan oleh Sertupom Tigo Situmeang saat air semakin tinggi Tribuners. Arus deras melanda kawasan SPBU Tanah Pongo. Ia melihat seorang lansia kesulitan menyeberang dan tanpa ragu Sertupom Tigo Situmeang ini menghentikan sepeda motornya dan langsung menerjang derasnya arus menuntun sang lansia hingga tiba di lokasi aman. Tindakan spontan ini penuh keberanian mendapat apresiasi luas dari warga sekitar. Sementara di lokasi yang berbeda, dua prajurit Lanal Sibolga lainnya, Letu Laut Des Mulyadi dan Bek Rahut Naibaho menyusuri banjir yang kian tinggi demi menjangkau seorang balita yang terjebak di dalam rumahnya. Dengan perlengkapan terbatas, keduanya berhasil mengevakuasi balita ke tempat yang lebih aman, menunjukkan kesigapan dan keberanian prajurit TNI Angkatan Laut dalam kondisi darurat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai 7,5 miliar rupiah untuk membantu korban banjir 3 provinsi di Sumatera Tribuners, yakni Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Masing-masing provinsi menerima 2,5 miliar rupiah sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian Kalimantan Timur terhadap masyarakat yang sedang tertimpa musibah. Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud atau Harum, menyampaikan bela sungkawa atas bencana yang terjadi sekaligus memastikan bantuan telah dikirimkan sepenuhnya. Dia juga menegaskan bahwa empati bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga dari seluruh masyarakat Kalimantan Timur. Dia mengatakan dirinya berdua dengan Rudi Seno atas nama di keluarga, jajaran Pemprov Kalimantan Timur, dan seluruh masyarakat Kalimantan Timur menyampaikan doa serta dukungan bagi para korban dan Pemprov Kalimantan Timur berharap bantuan tersebut bisa mempercepat pemulihan kebutuhan dasar masyarakat serta membantu pemerintah setempat dalam penanganan darurat bencana. Diketahui Tribuners, jumlah korban akibat bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera ini kian hari kian bertambah. BNPB sendiri menyampaikan update kondisi bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera pada Kamis 4 Desember 2025. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kapusdatinkom Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini masih fokus untuk melakukan pencarian pertolongan kepada para korban. Dan menurutnya sudah dilakukan penambahan jumlah anggota tim SAR gabungan dari Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Polri sehingga pencarian korban bisa tetap maksimal. Kemudian meneruskan operasi pencarian dan pertolongan ini sudah dilakukan dan diperkuat tim SAR gabungan penambahan dari anggota Kodam dan Polda sehingga tim yang sudah bekerja lebih dari 1 minggu ini bisa mendapatkan tambahan tenaga agar upaya pencarian masih tetap bisa maksimal. Kemudian, BNPB juga fokus untuk memenuhi kebutuhan logistik masyarakat yang terdampak bencana di wilayah Sumatera. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan Kementerian Kehutanan Kemenhut menemukan pelanggaran hukum yang dilakukan 12 perusahaan di Sumatera Utara dan diduga berkontribusi terhadap bencana yang terjadi beberapa waktu belakangan ini. Gakum Kehutanan sedang melakukan inventarisasi subjek hukum yang terindikasi berkontribusi terhadap terjadinya bencana banjir longsor di Aceh, Utara, dan Sumbar, dan Gakum Kehutanan sementara telah menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subjek hukum, 12 perusahaan di Sumatera Utara. Raja Juli mengatakan penegakan hukum terhadap 12 subjek hukum tersebut akan segera dilakukan, dan Gakum sedang ada di lapangan dan mengatakan nanti akan segera dilaporkan kepada Komisi 4 dan juga kepada publik hasil dari 12 kurang lebih lokasi atau subjek hukum ini. Dan selain itu ia juga jelaskan bahwa Februari 2025 kemarin pihaknya telah mencabut 18 perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH dengan total luas 526.144 hektar. Dan dalam waktu dekat Kemenhut bakal mencabut 20 perizinan PBPH
setelah mendapat persetujuan dari Presiden RI, yakni Prabowo Subianto. Raja Juli juga menjelaskan bahwa dia juga melakukan rasionalisasi PBPH dan moratorium izin baru pemanfaatan hutan tanaman dan hutan alam. Raja Juli ini juga mengungkapkan 3 faktor yang saling terkait sebagai penyebab bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dikatakan bencana banjir bandang dan longsor khusus di provinsi ini terjadi karena kombinasi beberapa faktor yang saling terkait dan mengait. Pertama, dikatakan Raja Juli, karena adanya siklus anyar yang membuat cuaca ekstrim dan curah hujan tinggi. Namun juga ada karena bentuk geomorfologi das, serta yang ketiga, karena ada kerusakan pada daerah tangkapan air atau DTA. Nah, dalam kesempatan ini, ia juga memaparkan data deforestasi di Indonesia pada 2025 Tribuners. Raja Juli deforestasi Indonesia hingga bulan September ini menurun sebesar 49.700 hektar dibandingkan di 2024 kemarin. Dan menurut Raja Juli, penurunan deforestasi ini juga terjadi pada 3 daerah terkena bencana. Dan hingga bulan September kemarin menurun sebesar 49.700 hektar jika dibandingkan di tahun 2024. Menurun sekitar 23,01%. Dan penurunan deforestasi ini juga teridentifikasi pada 3 provinsi terdampak banjir di Aceh, yakni menurun sebesar 10,04%. Kemudian di Sumatera Utara menurun sampai 13,98% dan di Sumbar sendiri turun 14% jika dibandingkan dengan 2024 kemarin. Maksimal apa yang tidak bisa memitigasi secara maksimal apa yang bisa kita lakukan itu. Tapi saya kira presentasi saya semuanya fokus Pak untuk menjawab 3 provinsi. Kecuali tadi saya hanya memberikan potret tentang data deforestasi secara nasional. Lain daripada itu detailnya das di Aceh ada berapa yang terdampak, berapa hektar dan apa yang harus dilakukan. Saya kira saya tadi sudah coba presentasikan kepada Bapak. Pak Sturman dan beberapa Bapak tadi mengatakan jadi apa nih penyebab banjir ini, longsor ini. Saya tidak punya kapasitas untuk merangkum itu karena memang seperti di paragraf pertama yang saya sampaikan tadi, ini adalah satu kondisi yang terjadi ya, yang terpengaruh oleh satu faktor dan berbagai macam faktor ya, kombinasi antar faktor. Apakah ada faktor cuaca ekstrim? BMKG saya kira sudah menjelaskan ya. Saya tidak perlu menjelaskan kembali bahwa ini memang cuaca ekstrim. Apakah hanya disalahkan cuaca ekstrim? Saya kira tidak. Ya, saya tadi juga mengatakan ada kontribusi kami, ya, kontribusi kehutanan yang tidak bisa menjaga das dengan baik di hulu. Ya, saya kira tadi di halaman pertama ya, di pertama-tama saya mengatakan, kalau boleh dibuka lagi, ya, saya katakan bencana bandang, banjir bandang, tanah longsor di 3 provinsi terjadi karena kombinasi beberapa faktor yang saling terkait dan diantaranya adalah kerusakan hutan dan lahan pada daerah tangkapan air di DTA, daerah tangkapan air. Lalu apa solusinya? Tadi saya juga menawarkan Pak, saya tidak tahu apakah Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Di Aryo Setio mengungkapkan bahwa Dewi Astuti yang berusia 42 tahun atau nama aslinya adalah Paryatin dibantu warga negara Nigeria selama menjalankan bisnis narkoba di Kamboja Tribuners, di mana Dewi ini adalah gembong narkoba internasional dari Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur yang akhirnya ditangkap di Kamboja pada Senin 1 Desember 2025 kemarin. Dan informasi ini menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini, di mana fakta terbarunya adalah berbisnis narkoba di Kamboja. Dewi dibantu oleh warga negara Nigeria berinisial Don atau DON. Nah, Suyud katakan Don menjadi caretaker dan godfather bagi Dewi selama di Kamboja. Kerjasama antara Don dan juga Dewi ini membuat bisnis narkoba keduanya berkembang hingga menjadi jaringan internasional di kawasan Asia Afrika. Dari pendalaman Dewi ini bukan kabur ke Kamboja, tapi memang bersentuhan dengan fenomena scamming yang cepat menghasilkan uang, Tribuners. Don ini juga bukan orang baru di dunia bisnis barang haram tersebut, di mana
mengatakan mendapatkan informasi Don ini sudah menjadi buron di Amerika Serikat ternyata. Dan dia juga mengatakan bahwa Don sudah ditangkap di Kamboja dan sudah dibawa ke Amerika Serikat. Nah, infonya Don ini menjadi DPO di Amerika Serikat dan sudah ditangkap dibawa dari Kamboja ke US. Dalam bisnis narkoba internasional sendiri di Kamboja, Don dan Dewi memiliki peran masing-masing. Dewi ini berperan sebagai penyedia dan mengatur kurir yang diberikan, sementara Don yang menyediakan narkoba untuk Dewi lalu menyiapkan pengemasannya juga. Sementara itu, pelarian panjang Dewi Astuti alias Mami, otak penyelundupan 2 ton sabu jaringan Golden Triangle, terhenti setelah Badan Narkotika Nasional BNN meringkusnya di Kamboja kemarin 1 Desember 2025 Tribuners di balik sepak terjangnya bandar narkoba. Fakta menariknya, Dewi ini pernah hidup sebagai pengajar bahasa Inggris dan Mandarin dengan gaji sekitar Rp20 per bulannya. Kepala BNN, Komjen Suyudi Aryo Seto, mengungkapkan bahwa Dewi masuk ke Kamboja pada Februari 2023. Sebelum terjerat narkoba, dia bekerja sebagai pengajar bahasa Inggris dan Mandarin di beberapa tempat kursus dengan pendapatan sekitar Rp20 juta per bulannya. Hasil lanjutan sebelumnya yang bersangkutan atau Dewi ini di Kamboja kerja di beberapa tempat kursus bahasa Inggris dan Mandarin sebagai seorang pengajar. Kemudian pada Februari 2023, Dewi Astuti mulai berpindah haluan ketika bekerja sebagai penerjemah di kelompok scamming. Pekerjaan ini hanya bertahan bulan karena dia merasa tidak cocok. Dari analisa dan pendalaman yang bersangkutan, Dewi alias PAR bersentuhan dengan scamming di Kamboja. Tahun 2023 bulan Februari di Kamboja ini, Dewi menjadi translator atau penerjemah di scammer atau scam love karena cepat menghasilkan uang tetapi hanya 1 bulan saja. Dan kemudian dia mengundurkan diri karena merasa tidak cocok bekerja di tempat ini. BNN sendiri mengungkap fakta Tribuners, di mana fakta ini cukup mengejutkan di balik sepak terjang dari Dewi Astuti alias Pariyati sendiri, di mana perempuan asal Ponorogo ini ternyata memulai karir kriminalnya bukan sebagai bandar narkoba, melainkan sebagai operator penipuan online di Kamboja. Dan menurut Kepala BNN Republik Indonesia, Komjen Suyudi Aryo Seto, Dewi ini kemudian banting setir menjadi bandar narkotika setelah bertemu dengan seorang warga negara Nigeria, yakni Don tadi, yang disebut sebagai godfather-nya. Dan BNN mencatat Dewi di Kamboja pada Februari 2023 kemarin. Sejak awal 2024, dia bersekongkol dengan Don untuk menjalankan bisnis narkotika lintas negara yang menjangkau Asia hingga Afrika. Jadi Don ini yang suplai barang narkotikanya ke Dewi. Kemudian Dewi menyiapkan pengemasan barangnya dan Don yang membiayai jaringan melalui Dewi. Nah, sosok godfather tersebut, yakni Don, kini sudah ditangkap dan dibawa ke Amerika Serikat karena juga menjadi buronan Drug Enforcement Administration atau DEA. Sementara itu Dewi sendiri sudah masuk dalam Red Notice Interpol sejak 3 Oktober 2024 dan menjadi buronan Korea Selatan juga, dan akhirnya ditangkap di Kamboja pada Senin 1 Desember 2025 kemarin. Penangkapan Dewi sendiri memiliki gembong sabu senilai 5 triliun rupiah ini merupakan hasil kolaborasi internasional antara BNN, BAIS, Kepolisian Kamboja, Interpol, dan sejumlah kementerian. Dan saat ditangkap, Dewi tanpa perlawanan dan diketahui dia sedang bersama seorang pria bernama Abdul Halim. Sampaikan, BNN Republik Indonesia telah berhasil melakukan penangkapan terhadap DPO kasus narkotika atas nama PAR alias Dewi Astuti alias Kak Jinda alias Dinda di wilayah Kamboja pada hari Senin tanggal 1 Desember 2025. DPO yang dimaksud ini diduga merupakan aktor utama dari penyelundupan 2 ton sabu senilai 5 triliun dan kasus narkotika lainnya yang terjadi di wilayah Indonesia yang sebelumnya telah berhasil diungkap BNN Republik Indonesia beserta instansi terkait
sekira bulan Mei 2025 lalu. Penangkapan 2 ton sabu tersebut berhasil menyelamatkan sekitar 8 juta jiwa dari ancaman bahaya narkotika. Berdasarkan hasil analisa, terdapat 2 nama utama asal Indonesia yang mendominasi kawasan Golden Triangle, yakni Freddy Pratama dan Par alias Dewi Astuti alias Kak Jinda alias Dinda ini. Selain itu, Par alias Dewi Astuti alias Kak Jinda alias Dinda ini merupakan rekruter dari jaringan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan permohonan maafnya kepada masyarakat Sumatera yang terdampak bencana banjir dan longsor Tribuners. Permintaan maafnya ini disampaikan langsung saat mendatangi posko pengungsian di Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada Kamis 4 Desember 2025 hari ini. Dia menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh warga di Sumatera dan dia juga mengatakan bahwa warga Sumatera tidak sendiri karena Gibran dan seluruh orang-orang berada bersama para korban. Dan dalam kesempatan ini, Gibran menyampaikan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dalam penanggulangan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Perbaikan akses jalan dan jembatan menjadi salah satu arahan Prabowo dalam proses penanganan bencana di lokasi. Selain perbaikan akses jalan ini, pemerintah juga akan segera memenuhi kebutuhan listrik dan bahan bakar minyak BBM di Sumatera Tribuners. Wakil Presiden Gibran sendiri juga meminta pemerintah daerah untuk mendata rumah-rumah warga yang rusak akibat bencana ini. Dan Gibran memastikan bahwa negara hadir untuk membantu masyarakat terdampak bencana di Sumatera. Dan dari rumah yang rusak, dia juga meminta untuk diinventaris terlebih dahulu dan pasti akan membantu. Dan sementara itu di Kabupaten Agam sendiri di Sumatera Barat, Tribuners, Gibran menegaskan bahwa masyarakat di Sumatera tidak sendirian dalam menghadapi bencana ini. Di sana Gibran juga mengingatkan para kepala daerah, BNPB, dan pemangku kepentingan terkait memperhatikan kondisi pengungsian dari warga sendiri. Dan dia juga berpesan kepada pihak-pihak tim SAR gabungan untuk membantu para korban di pengungsian tersebut. Ya, Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Tribun News sesi pertama kali ini. Terus pantau dan perbarui informasi Anda hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Istina Kartika pamit, terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, Tribun News Update kembali menjumpai Anda. Kita akan bahas informasi terkini yang sedang hangat diperbincangkan dari wilayah Indonesia. Di mana untuk informasi yang pertama yang sedang hangat diperbincangkan juga Tribuners terkait Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang kembali menegaskan di hadapan Komisi 4 DPR RI bahwa banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ini tidak lepas dari siklon tropis Senyar yang memicu cuaca ekstrim dan curah hujan tinggi. Dikatakan oleh Raja Juli, banjir bandang dan longsor khususnya di 3 provinsi tersebut ini terjadi karena kombinasi beberapa faktor yang saling terkait dan mengait. Dan menurutnya selain siklon tropis, kondisi geomorfologi daerah aliran sungai atau DAS dan juga kerusakan daerah tangkapan air DTA turut memperparah dampak banjir. Nah, adanya siklon tropis Senyar yang membuat cuaca ekstrim dan curah hujan tinggi dikatakan oleh Raja Juli juga ada faktor lainnya yakni bentuk geomorfologi DAS serta karena ada kerusakan pada daerah tangkapan air. Dan Raja Juli yang juga politikus Partai Solidaritas Indonesia ini menyinggung soal kondisi deforestasi hutan. Dia mengatakan pada 2025 deforestasi Indonesia hingga September kemarin menurun sebesar 49.700 hektar dibandingkan tahun 2024 atau turun sekitar 23,01%. Dan penurunan ini jadi di 3 provinsi terdampak banjir yakni Aceh turun 10,04%, kemudian Sumatera Utara 13,98% dan Sumatera Barat 4%. Sementara itu
Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi menegaskan bahwa curah hujan tinggi akibat siklon tropis ini memang alam, tetapi tidak bisa dijadikan alasan utama. Dikatakan olehnya bencana hidrometeorologi di ujung barat Indonesia ini bukan lagi anomali cuaca. Ketidakmampuan tanah menahan air akibat hutan yang gundul adalah ulah manusia. Dia juga menambahkan pemerintah harus memperkuat tata kelola lingkungan dan rehabilitasi hutan agar banjir bandang tidak terus berulang. Komisi 4 DPR RI menegaskan bahwa bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ini tidak bisa terus-menerus dikaitkan dengan tingginya curah hujan, Tribuners. Komisi 4 DPR RI membidangi isu pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan juga kelautan. Ketua Komisi 4 DPR RI, Siti Hediati Haryadi atau yang kita kenal sebagai Bu Titi Soeharto ini menyebut kerusakan hutan di kawasan pegunungan Burisan patut dicermati serius sebagai faktor utama pemicu bencana berulang. Dalam rapat kerja Komisi 4 DPR bersama Menteri Kehutanan Raja Juliani di Kompleks Parlemen Senayan pada Kamis 4 Desember 2025 hari ini, Titi menekankan bahwa hujan deras ini bukan satu-satunya bencana. Titi juga menyoroti adanya indikasi kerusakan pada kawasan hulu yang selama ini berfungsi sebagai penyangga ekologis. Menurut Titi, kejadian banjir yang berlangsung serentak di 3 provinsi ini menunjukkan adanya gangguan pada fungsi menara air di daerah hulu. Maka dari itu, disebabkannya oleh hal itu, Komisi 4 DPR meminta penjelasan lengkap dari Menteri Kehutanan terkait kondisi aktual daerah aliran sungai atau DAS di wilayah yang terdampak. Nah, dalam forum ini, Titi mengajukan 6 permintaan data resmi kepada Kementerian Kehutanan, Tribuners. Pertama, peta kondisi daerah yang terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumbar, dan Sumatera Utara. Kemudian yang kedua, data tutupan lahan di setiap DAS. Dan yang ketiga, kerusakan hutan dan lahan pada masing-masing DAS. Kemudian yang keempat adalah program serta rencana rehabilitasi hutan dan lahan di wilayah terdampak tersebut. Kelima, besaran anggaran APBN maupun non-APBN untuk rehabilitasi DAS. Dan keenam, program rehabilitasi hutan dan lahan nasional untuk tahun anggaran 2026. Titi sendiri menegaskan, masyarakat tidak hanya membutuhkan penanganan jangka pendek saja berupa bantuan darurat, namun yang lebih penting ini adalah jaminan bahwa kawasan hutan di wilayah pegunungan ini tidak lagi digunduli dan mengancam keselamatan warga. Dan akibat banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara tercatat 770 orang hingga Rabu 3 Desember 2025 sore hari, di mana rinciannya di Aceh sebanyak 277 orang, kemudian Sumatera Utara sebanyak 299 orang, Sumatera Barat sebanyak 194 orang. Selain itu, Tribuners, 463 orang dinyatakan hilang dan masih dalam proses pencarian. Sementara itu, Tribuners, pakar atau peneliti sosial kemasyarakatan Litmas Dr. Muhammad Nasir juga ikut mengomentari banjir yang terjadi di Sumatera pada akhir November 2025 ini. Menurutnya, banjir Sumatera ini terjadi bukan semata-mata karena faktor alam, melainkan juga ada campur tangan ulah manusia. Fenomena terapungnya balok-balok kayu hasil dari penebangan ilegal ini juga ikut memberikan sumber atas terjadinya bencana. Dan banjir Sumatera bukan sekedar curah hujan. Ini adalah akumulasi pilihan manusia yang berpihak pada keuntungan dan keadilan sosial. Dikatakannya, saat hutan ditebang, akar hilang bukan hanya dari tanah, tetapi dari hati, kepedulian, kepekaan, dan juga rasa berbagi. Ini dikatakan oleh Muhammad Nasir yang dihimpun oleh rekan redaksi kami dari Serambi News pada Selasa Desember 2025. Alhasil, kerusakan alam pun terjadi, banjir di mana-mana. Dan pendapat ini senada dengan apa yang disampaikan Direktur Eksekutif Lingkungan Hidup Indonesia, Walhi Aceh Ahmad Solihin.
Dia mengatakan bencana yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ini bukan sesuatu yang alamiah, melainkan lahir dari kebijakan pemerintah. Banjir yang melumpuhkan sedikitnya 16 kabupaten di Aceh memberikan satu pesan keras bahwa alam tidak lagi mampu menahan beban kerusakan yang dipaksakan manusia. Solihin menjelaskan bencana kali ini merupakan bencana ekologis yang diproduksi oleh rekan pemerintah yang abai dan permisif. Sebagai hasil akumulasi dari deforestasi, ekspansi sawit, hingga pertambangan emas tanpa izin peti yang dibiarkan merajalela. Pemerintah dianggap gagal menghentikan kerusakan di hulu dan terjadi pembiaran. Justru terpaku pada solusi tambal sulam hilir seperti pembuatan tebing sungai dan normalisasi sungai. Kemudian melansir dari tulisan redaksi kami, jumlah korban meninggal dunia akibat banjir besar yang melanda Kabupaten Aceh Utara ini terus bertambah, Tribuners. Dan sementara itu, 90 warga lainnya masih hilang pada Senin 1 Desember 2025. Sementara situasi darurat ini cukup mengkhawatirkan sebab banjir berlangsung selama berhari-hari akibat dipicu cuaca ekstrim, tingginya curah hujan, dan kedangkalan sungai diperparah dengan jebolnya beberapa tanggul dan tebing sungai di Kecamatan Samudra, Nibong, Lok Sukon, dan Langkahan. Air penuh penyebab banjir ini juga diketahui meluap sampai ke Krueng Keretu, Krueng Ajo, Krueng Nisam, kemudian Krueng Jaya, dan Krueng Sawang. Upaya penanganan dan evaluasi dikatakan semakin sulit akibat pemadaman total jaringan listrik dan juga komunikasi bagian besar wilayah Aceh Utara. Dan hal ini yang menjadi kendala. Kemudian diikuti oleh kendala lainnya juga adalah tidak menghambat layanan tidak berfungsi, koordinasi, evakuasi, dan juga distribusi logistik. Nah, untuk itu diperlukan peran serta seluruh masyarakat, pejabat, hingga pemerintah untuk bersama-sama memperbaiki masalah ini. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua, adanya siklus tropis Senyar yang membuat cuaca ekstrim dan curah hujan tinggi. Namun juga ada karena bentuk geomorfologi das, serta yang ketiga tentu adalah karena kerusakan pada daerah tangkapan air atau DTA. Sebelum menjelaskan lebih detail kondisi das terdampak bencana seperti yang diharapkan kepada kami, saya ingin menyampaikan laporan umum tentang kondisi deforestasi hutan kita. Pada tahun 2025, deforestasi Indonesia hingga bulan September, sekali lagi saya tegaskan sampai bulan September, karena kami akan ukur kembali nanti di akhir Desember. Deforestasi Indonesia hingga bulan September menurun sebesar 49.700 hektar jika dibandingkan tahun 2024, atau menurun 23,01%. Penurunan deforestasi tersebut juga teridentifikasi pada 3 provinsi terdampak banjir. Di Aceh menurun sebesar 10. Tadi sudah disampaikan maksimal apa yang tidak bisa memitigasi secara maksimal apa yang bisa kita lakukan itu. Tapi saya kira presentasi saya semuanya fokus Pak untuk menjawab 3 provinsi. Kecuali tadi saya hanya memberikan potret tentang data deforestasi secara nasional. Lain daripada itu detailnya das di Aceh ada berapa yang terdampak, berapa hektar, dan apa yang harus dilakukan. Saya kira saya tadi sudah coba presentasikan kepada Bapak. Pak Sturman dan beberapa Bapak tadi mengatakan, jadi apa nih penyebab banjir ini, longsor ini? Saya tidak punya kapasitas untuk merangkum itu karena memang seperti di paragraf pertama yang saya sampaikan tadi, ini adalah satu kondisi yang terjadi ya, yang dipengaruhi oleh satu faktor dan berbagai macam faktor ya, kombinasi antar faktor. Apakah ada faktor cuaca ekstrim? BMKG saya kira sudah menjelaskan ya. Saya tidak perlu menjelaskan kembali bahwa ini memang cuaca ekstrim. Apakah hanya disalahkan cuaca ekstrim? Saya kira tidak. Ya, saya tadi juga mengatakan ada kontribusi kami. Ya. Tribuners prajurit Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Sibolga turun langsung membantu evakuasi warga terdampak
banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah setelah hujan deras sejak Selasa 25 November lalu yang merendam sejumlah wilayah terutama di Kelurahan Sibulambok, Kecamatan Sarudik. Menindaklanjuti laporan kondisi darurat ini, Komandan Lanal Sibolga, Letkol Laut HK Adinanta segera memerintahkan jajarannya untuk turun langsung ke lokasi dan mengevakuasi warga yang terdampak. Dalam operasi kemanusiaan ini terlihat sejumlah aksi heroik prajurit tidak ragu mempertaruhkan keselamatan demi menyelamatkan masyarakat. Di tengah derasnya hujan dan tingginya genangan banjir, prajurit TNI juga turun ke Sumatera Utara bergerak tanpa ragu untuk mengevakuasi warga serta memberikan bantuan di kawasan paling terdampak. Dengan peralatan terbatas dan kondisi cuaca yang tidak bersahabat, mereka menunjukkan kesiapsiagaan, dedikasi, dan komitmen penuh dalam menjalankan tugas kerjaan Tribuners. Dan upaya ini diharapkan bisa meringankan beban dari masyarakat serta mempercepat pemulihan pasca bencana di wilayah yang dilanda banjir. Aksi pertama dilakukan oleh Sertupom Tigo Situmeang saat air semakin tinggi Tribuners. Arus deras melanda kawasan SPBU Tanah Pongo. Ia melihat seorang lansia kesulitan menyeberang dan tanpa ragu Sertupom Tigo Situmeang ini menghentikan sepeda motornya dan langsung menerjang derasnya arus menuntun sang lansia hingga tiba di lokasi aman. Tindakan spontan ini penuh keberanian mendapat apresiasi luas dari warga sekitar. Sementara di lokasi yang berbeda, dua prajurit Lanal Sibolga lainnya, Letu Laut Des Mulyadi dan Bek Rahut Naibaho menyusuri banjir yang kian tinggi demi menjangkau seorang balita yang terjebak di dalam rumahnya. Dengan perlengkapan terbatas, keduanya berhasil mengevakuasi balita ke tempat yang lebih aman, menunjukkan kesigapan dan keberanian prajurit TNI Angkatan Laut dalam kondisi darurat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai 7,5 miliar rupiah untuk membantu korban banjir 3 provinsi di Sumatera Tribuners, yakni Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Masing-masing provinsi menerima 2,5 miliar rupiah sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian Kalimantan Timur terhadap masyarakat yang sedang tertimpa musibah. Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud atau Harum, menyampaikan bela sungkawa atas bencana yang terjadi sekaligus memastikan bantuan telah dikirimkan sepenuhnya. Dia juga menegaskan bahwa empati bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga dari seluruh masyarakat Kalimantan Timur. Dia mengatakan dirinya berdua dengan Rudi Seno atas nama di keluarga jajaran Pemprov Kalimantan Timur dan seluruh masyarakat Kalimantan Timur menyampaikan doa serta dukungan bagi para korban dan Pemprov Kalimantan Timur berharap bantuan tersebut bisa mempercepat pemulihan kebutuhan dasar masyarakat serta membantu pemerintah setempat dalam penanganan darurat bencana. Diketahui Tribuners, jumlah korban akibat bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera ini kian hari kian bertambah. BNPB sendiri menyampaikan update kondisi bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera pada Kamis 4 Desember 2025. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kapusdatinkom Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini masih fokus untuk melakukan pencarian pertolongan kepada para korban. Dan menurutnya sudah dilakukan penambahan jumlah anggota tim SAR gabungan dari Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Polri sehingga pencarian korban bisa tetap maksimal. Kemudian meneruskan operasi pencarian dan pertolongan ini sudah dilakukan dan diperkuat tim SAR gabungan penebalan penambahan dari anggota Kodam dan Polda sehingga tim yang sudah bekerja lebih dari 1 minggu ini bisa mendapatkan tambahan tenaga agar upaya pencarian masih tetap bisa maksimal. Kemudian, BNPB juga fokus untuk memenuhi kebutuhan logistik masyarakat yang terdampak bencana di wilayah Sumatera. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan Kementerian Kehutanan Kemenhut menemukan pelanggaran hukum yang dilakukan 12 perusahaan di Sumatera Utara dan diduga berkontribusi terhadap bencana yang terjadi beberapa waktu belakangan ini.
Gakum Kehutanan sedang melakukan inventarisasi subjek hukum yang terindikasi berkontribusi terhadap terjadinya bencana banjir longsor di Aceh, Utara, dan Sumbar, dan Gakum Kehutanan sementara telah menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subjek hukum, 12 perusahaan di Sumatera Utara. Raja Juli mengatakan penegakan hukum terhadap 12 subjek hukum tersebut akan segera dilakukan, dan Gakum sedang ada di lapangan dan mengatakan nanti akan segera dilaporkan kepada Komisi 4 dan juga kepada publik hasil dari 12 kurang lebih lokasi atau subjek hukum ini. Dan selain itu ia juga jelaskan bahwa Februari 2025 kemarin pihaknya telah mencabut 18 perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH dengan total luas 526.144 hektar, dan dalam waktu dekat Kemenhub bakal mencabut 20 perizinan PBPH setelah mendapat persetujuan dari Presiden RI, yakni Prabowo Subianto. Raja Juli juga menjelaskan bahwa dia juga melakukan rasionalisasi PBPH dan moratorium izin baru pemanfaatan hutan tanaman dan hutan alam. Raja Juli ini juga mengungkapkan 3 faktor yang saling terkait sebagai penyebab bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dikatakan bencana banjir bandang dan longsor khusus di provinsi ini terjadi karena kombinasi beberapa faktor yang saling terkait dan mengait. Pertama, dikatakan Raja Juli, karena adanya siklus teronyar yang membuat cuaca ekstrim dan curah hujan tinggi. Namun juga ada karena bentuk geomorfologi das, serta yang ketiga, karena ada kerusakan pada daerah tangkapan air atau DTA. Nah, dalam kesempatan ini ia juga memaparkan data deforestasi di Indonesia pada 2025 Tribuners. Raja Juli deforestasi Indonesia hingga bulan September ini menurun sebesar 49.700 hektar dibandingkan di 2024 kemarin. Dan menurut Raja Juli, penurunan deforestasi ini juga terjadi pada 3 daerah terkena bencana. Dan hingga bulan September kemarin menurun sebesar 49.700 hektar jika dibandingkan di tahun 2024. Menurun sekitar 23,01%. Dan penurunan deforestasi ini juga teridentifikasi pada 3 provinsi terdampak banjir di Aceh, yakni menurun sebesar 10,04%. Kemudian di Sumatera Utara menurun sampai 13,98% dan di Sumbar sendiri turun 14% jika dibandingkan dengan 2024 kemarin. Maksimal apa yang tidak bisa memitigasi secara maksimal apa yang bisa kita lakukan itu. Tapi saya kira presentasi saya semuanya fokus Pak untuk menjawab 3 provinsi. Kecuali tadi saya hanya memberikan potret tentang data deforestasi secara nasional. Lain daripada itu detailnya DAS di Aceh ada berapa yang terdampak, berapa hektar, dan apa yang harus dilakukan. Saya kira saya tadi sudah coba presentasikan kepada Bapak. Pak Sturman dan beberapa Bapak tadi mengatakan, jadi apa nih penyebab banjir ini, longsor ini? Saya tidak punya kapasitas untuk merangkum itu karena memang seperti di paragraf pertama yang saya sampaikan tadi, ini adalah satu kondisi yang terjadi ya, yang terpengaruh oleh satu faktor dan berbagai macam faktor ya, kombinasi antar faktor. Apakah ada faktor cuaca ekstrim? BMKG saya kira sudah menjelaskan ya. Saya tidak perlu menjelaskan kembali bahwa ini memang cuaca ekstrim. Apakah hanya disalahkan cuaca ekstrim? Saya kira tidak. Ya, saya tadi juga mengatakan ada kontribusi kami, ya, kontribusi kehutanan yang tidak bisa menjaga das dengan baik di hulu. Ya, saya kira tadi di halaman pertama ya, di pertama-tama saya mengatakan, kalau boleh dibuka lagi, ya, saya katakan bencana bandang, banjir bandang, tanah longsor di 3 provinsi terjadi karena kombinasi beberapa faktor yang saling terkait, dan diantaranya adalah kerusakan hutan dan lahan pada daerah tangkapan air di DTA, daerah tangkapan air. Lalu apa solusinya? Tadi saya juga menawarkan Pak, saya tidak tahu apakah Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Aryo Setio mengungkapkan bahwa Dewi Astuti yang berusia 42 tahun atau nama aslinya adalah Paryatin dibantu warga negara Nigeria
selama menjalankan bisnis narkoba di Kamboja Tribuners, di mana Dewi ini adalah gembong narkoba internasional dari Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, yang akhirnya ditangkap di Kamboja pada Senin 1 Desember 2025 kemarin, dan informasi ini menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini, di mana fakta terbarunya adalah berbisnis narkoba di Kamboja, Dewi dibantu oleh warga negara Nigeria berinisial Don atau DON. Nah, Suyu katakan Don menjadi caretaker dan godfather bagi Dewi selama di Kamboja. Kerjasama antara Don dan juga Dewi ini membuat bisnis narkoba keduanya berkembang hingga menjadi jaringan internasional di kawasan Asia Afrika. Dari pendalaman Dewi, Dewi ini bukan kabur ke Kamboja, tapi memang bersentuhan dengan fenomena scamming yang cepat menghasilkan uang, Tribuners. Don ini juga bukan orang baru di dunia bisnis barang haram tersebut, di mana mengatakan mendapatkan informasi Don ini sudah menjadi buron di Amerika Serikat ternyata. Dan dia juga mengatakan bahwa Don sudah ditangkap di Kamboja dan sudah dibawa ke Amerika Serikat. Nah, infonya Don ini menjadi DPO di Amerika Serikat dan sudah ditangkap dibawa dari Kamboja ke US. Dalam bisnis narkoba internasional sendiri di Kamboja, Don dan Dewi memiliki peran masing-masing. Dewi ini berperan sebagai penyedia dan mengatur kurir yang diberikan, sementara Don yang menyediakan narkoba untuk Dewi lalu menyiapkan pengemasannya juga. Sementara itu, pelarian panjang Dewi Astuti alias Mami, otak penyelundupan 2 ton sabu jaringan Golden Triangle, terhenti setelah Badan Narkotika Nasional BNN meringkusnya di Kamboja kemarin 1 Desember 2025, Tribuners. Di balik sepak terjangnya bandar narkoba, fakta menariknya, Dewi ini pernah hidup sebagai pengajar bahasa Inggris dan Mandarin dengan gaji sekitar Rp20 per bulannya. Kepala BNN, Komjen Suyudi Aryo Seto, mengungkapkan bahwa Dewi masuk ke Kamboja pada Februari 2023. Sebelum terjerat narkoba, dia bekerja sebagai pengajar bahasa Inggris dan Mandarin di beberapa tempat kursus dengan pendapatan sekitar Rp20 juta per bulannya. Hasil lanjutan sebelumnya yang bersangkutan atau Dewi ini di Kamboja kerja di beberapa tempat kursus bahasa Inggris dan Mandarin sebagai seorang pengajar. Kemudian pada Februari 2023, Dewi Astuti mulai berpindah haluan ketika bekerja sebagai penerjemah di kelompok scamming. Pekerjaan ini hanya bertahan bulan karena dia merasa tidak cocok. Dari analisa dan pendalaman yang bersangkutan, Dewi alias PAR bersentuhan dengan scamming di Kamboja. Tahun 2023 bulan Februari di Kamboja ini, Dewi menjadi translator atau penerjemah di scammer atau scam love karena cepat menghasilkan uang tetapi hanya 1 bulan saja. Dan kemudian dia mengundurkan diri karena merasa tidak cocok bekerja di tempat ini. BNN sendiri mengungkap fakta Tribuners, di mana fakta ini cukup mengejutkan di balik sepak terjang dari Dewi Astuti alias Pariyati sendiri, di mana perempuan asal Ponorogo ini ternyata memulai karir kriminalnya bukan sebagai bandar narkoba, melainkan sebagai operator penipuan online di Kamboja. Dan menurut Kepala BNN Republik Indonesia, Komjen Suyudi Aryo Seto, Dewi ini kemudian banting setir menjadi bandar narkotika setelah bertemu dengan seorang warga negara Nigeria, yakni Don tadi, yang disebut sebagai godfather-nya. Dan BNN mencatat Dewi di Kamboja pada Februari 2023 kemarin. Sejak awal 2024, dia bersekongkol dengan Don untuk menjalankan bisnis narkotika lintas negara yang menjangkau Asia hingga Afrika. Jadi Don ini yang suplai barang narkotikanya ke Dewi. Kemudian Dewi menyiapkan pengemasan barangnya dan Don yang membiayai jaringan melalui Dewi. Nah, sosok godfather tersebut, yakni Don, kini sudah ditangkap dan dibawa ke Amerika Serikat karena juga menjadi buronan Drug Enforcement Administration atau DEA. Sementara itu Dewi sendiri sudah masuk dalam Red Notice Interpol sejak 3 Oktober 2024 dan menjadi buronan Korea Selatan juga, dan akhirnya ditangkap di Kamboja pada Senin 1 Desember 2025 kemarin.
Penangkapan Dewi sendiri, Luki gembong sabu senilai 5 triliun rupiah ini merupakan hasil kolaborasi internasional antara BNN, BAIS, Kepolisian Kambah, Interpol, dan sejumlah kementerian. Dan saat ditangkap, Dewi tanpa perlawanan dan diketahui dia sedang bersama seorang pria bernama Abdul Halim. Sampaikan, BNN Republik Indonesia telah berhasil melakukan penangkapan terhadap DPO kasus narkotika atas nama Par alias Dewi Astuti alias Kak Jinda alias Dinda di wilayah Kamboja pada hari Senin tanggal 1 Desember 2025. DPO yang dimaksud ini diduga merupakan aktor utama dari penyelundupan 2 ton sabu senilai 5 triliun dan kasus narkotika lainnya yang terjadi di wilayah Indonesia yang sebelumnya telah berhasil diungkap BNN Republik Indonesia beserta instansi terkait sekira bulan Mei 2025 lalu. Penangkapan 2 ton sabu tersebut berhasil menyelamatkan sekitar 8 juta jiwa dari ancaman bahaya narkotika. Berdasarkan hasil analisa, terdapat 2 nama utama asal Indonesia yang mendominasi kawasan Golden Triangle, yakni Freddy Pratama dan Par alias Dewi Astuti alias Kak Jinda alias Dinda ini. Selain itu, Par alias Dewi Astuti alias Kak Jinda alias Dinda ini merupakan rekruter dari jaringan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan permohonan maafnya kepada masyarakat Sumatera yang terdampak bencana banjir dan longsor Tribuners. Permintaan maafnya ini disampaikan langsung saat mendatangi posko pengungsian di Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada Kamis 4 Desember 2025 hari ini. Dia menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh warga di Sumatera. Dan dia juga mengatakan bahwa warga Sumatera tidak sendiri karena Gibran dan seluruh orang-orang berada bersama para korban. Dan dalam kesempatan ini, Gibran menyampaikan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dalam penanggulangan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Perbaikan akses jalan dan jembatan menjadi salah satu arahan Prabowo dalam proses penanganan bencana di lokasi. Selain perbaikan akses jalan ini, pemerintah juga akan segera memenuhi kebutuhan listrik dan bahan bakar minyak BBM di Sumatera Tribuners. Wakil Presiden Gibran sendiri juga meminta pemerintah daerah untuk mendata rumah-rumah warga yang rusak akibat bencana ini. Dan Gibran memastikan bahwa negara hadir untuk membantu masyarakat terdampak bencana di Sumatera. Dan dari rumah yang rusak, dia juga meminta untuk diinventaris terlebih dahulu dan pasti akan membantu. Dan sementara itu di Kabupaten Agam sendiri di Sumatera Barat, Tribuners, Gibran menegaskan bahwa masyarakat di Sumatera tidak sendirian dalam menghadapi bencana ini. Di sana Gibran juga mengingatkan para kepala daerah, BNPB, dan pemangku kepentingan terkait memperhatikan kondisi pengungsian dari warga sendiri. Dan dia juga berpesan kepada pihak-pihak tim SAR gabungan untuk membantu para korban di pengungsian tersebut. Ya, Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Tribun News sesi pertama kali ini. Terus pantau dan perbarui informasi Anda hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Istina Kartika pamit, terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, Tribun News Update kembali menjumpai Anda. Kita akan bahas informasi terkini yang sedang hangat diperbincangkan dari wilayah Indonesia. Di mana untuk informasi yang pertama yang sedang hangat diperbincangkan juga Tribuners terkait Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang kembali menegaskan di hadapan Komisi 4 DPR RI bahwa banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ini tidak lepas dari siklon tropis Senyar yang memicu cuaca ekstrim dan curah hujan tinggi. Dikatakan oleh Raja Juli
Banjir bandang dan longsor khususnya di 3 provinsi tersebut ini terjadi karena kombinasi beberapa faktor yang saling terkait dan mengait. Dan menurutnya selain siklon tropis, kondisi geomorfologi daerah aliran sungai atau DAS dan juga kerusakan daerah tangkapan air DTA turut memperparah dampak banjir. Nah, adanya siklon tropis senyar yang membuat cuaca ekstrim dan curah hujan tinggi dikatakan oleh Raja Juli juga ada faktor lainnya, yakni bentuk geomorfologi DAS, serta karena ada kerusakan pada daerah tangkapan air. Dan Raja Juli yang juga politikus Partai Solidaritas Indonesia ini menyinggung soal kondisi deforestasi hutan. Dia mengatakan pada 2025, deforestasi Indonesia hingga September kemarin menurun sebesar 49.700 hektar dibandingkan tahun 2024 atau turun sekitar 23,01%. Dan penurunan ini jadi di 3 provinsi terdampak banjir yakni Aceh turun 10,04%, kemudian Sumatera Utara 13,98% dan Sumatera Barat 4%. Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi menegaskan bahwa curah hujan tinggi akibat siklon tropis ini memang alam, tetapi tidak bisa dijadikan alasan utama. Dikatakan olehnya bencana hidrometeorologi di ujung barat Indonesia ini bukan lagi anomali cuaca. Ketidakmampuan tanah menahan air akibat hutan yang gundul adalah ulah manusia. Dia juga menambahkan pemerintah harus memperkuat tata kelola lingkungan dan rehabilitasi hutan agar banjir bandang tidak terus berulang. Komisi 4 DPR RI menegaskan bahwa bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ini tidak bisa terus-menerus dikaitkan dengan tingginya curah hujan, Tribuners. Komisi 4 DPR RI membidangi isu pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan juga kelautan. Ketua Komisi 4 DPR RI, Siti Hediati Haryadi atau yang kita kenal sebagai Bu Titi Soeharto ini menyebut kerusakan hutan di kawasan pegunungan Burisan patut dicermati serius sebagai faktor utama pemicu bencana berulang. Dalam rapat kerja Komisi 4 DPR bersama Menteri Kehutanan Raja Juliani di Kompleks Parlemen Senayan pada Kamis 4 Desember 2025 hari ini, Titi menekankan bahwa hujan deras ini bukan satu-satunya bencana. Titi juga menyoroti adanya indikasi kerusakan pada kawasan hulu yang selama ini berfungsi sebagai penyangga ekologis. Menurut Titi, kejadian banjir yang berlangsung serentak di 3 provinsi ini menunjukkan adanya gangguan pada fungsi menara air di daerah hulu. Maka dari itu, disebabkannya oleh hal itu, Komisi 4 DPR meminta penjelasan lengkap dari Menteri Kehutanan terkait kondisi aktual daerah aliran sungai atau DAS di wilayah yang terdampak. Nah, dalam forum ini, Titi mengajukan 6 permintaan data resmi kepada Kementerian Kehutanan, Tribuners. Pertama, peta kondisi daerah yang terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumbar, dan Sumatera Utara. Kemudian yang kedua, data tutupan lahan di setiap DAS. Dan yang ketiga, kerusakan hutan dan lahan pada masing-masing DAS. Kemudian yang keempat adalah program serta rencana rehabilitasi hutan dan lahan di wilayah terdampak tersebut. Kelima, besaran anggaran APBN maupun non-APBN untuk rehabilitasi DAS. Dan keenam, program rehabilitasi hutan dan lahan nasional untuk tahun anggaran 2026. Titi sendiri menegaskan, masyarakat tidak hanya membutuhkan penanganan jangka pendek saja berupa bantuan darurat, namun yang lebih penting ini adalah jaminan bahwa kawasan hutan di wilayah pegunungan ini tidak lagi digunduli dan mengancam keselamatan warga. Dan akibat banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara tercatat 770 orang hingga Rabu 3 Desember 2025 sore hari, di mana rinciannya di Aceh sebanyak 277 orang, kemudian Sumatera Utara sebanyak 299 orang, Sumatera Barat sebanyak 194 orang. Selain itu, Tribuners, 463 orang dinyatakan hilang dan masih dalam proses pencarian. Sementara itu, Tribuners, pakar atau peneliti sosial kemasyarakatan Litmas Dr. Muhammad Nasir juga ikut mengomentari banjir yang terjadi di Sumatera pada akhir November 2025 ini. Menurutnya banjir Sumatera ini terjadi bukan semata-mata karena faktor
melainkan juga ada campur tangan ulah manusia. Fenomena terapungnya balok-balok kayu hasil dari penebangan ilegal ini juga ikut memberikan sumber atas terjadinya bencana. Dan banjir Sumatera bukan sekedar curah hujan. Ini adalah akumulasi pilihan manusia yang berpihak pada keuntungan dan keadilan sosial. Dikatakannya, saat hutan ditebang, akar hilang bukan hanya dari tanah, tetapi dari hati, kepedulian, kepekaan, dan juga rasa berbagi. Ini dikatakan oleh Muhammad Nasir yang dihimpun oleh rekan redaksi kami dari Serambi News pada Selasa Desember 2025. Alhasil, kerusakan alam pun terjadi, banjir di mana-mana. Dan pendapat ini senada dengan apa yang disampaikan Direktur Eksekutif Tahanan Lingkungan Hidup Indonesia, Walhi Aceh Ahmad Solihin. Dia mengatakan bencana yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ini bukan sesuatu yang alamiah, melainkan lahir dari kebijakan pemerintah. Banjir yang melumpuhkan sedikitnya 16 kabupaten di Aceh memberikan satu pesan keras bahwa alam tidak lagi mampu menahan beban kerusakan yang dipaksakan manusia. Solihin menjelaskan bencana kali ini merupakan bencana ekologis yang diproduksi oleh rekan pemerintah yang abai dan permisif. Sebagai hasil akumulasi dari deforestasi, ekspansi sawit, hingga pertambangan emas tanpa izin peti yang dibiarkan merajalela. Pemerintah dianggap gagal menghentikan kerusakan di hulu dan terjadi pembiaran. Justru terpaku pada solusi tambal sulam hilir seperti pembuatan tebing sungai dan normalisasi sungai. Kemudian melansir dari tulisan redaksi kami, jumlah korban meninggal dunia akibat banjir besar yang melanda Kabupaten Aceh Utara ini terus bertambah, Tribuners. Dan sementara itu, 90 warga lainnya masih hilang pada Senin 1 Desember 2025. Sementara situasi darurat ini cukup mengkhawatirkan sebab banjir berlangsung selama berhari-hari akibat dipicu cuaca ekstrim, tingginya curah hujan, dan kedangkalan sungai diperparah dengan jebolnya beberapa tanggul dan tebing sungai di Kecamatan Samudra, Nibong, Lok Sukon, dan Langkahan. Air penuh penyebab banjir ini juga diketahui meluap sampai ke Krueng Keretu, Krueng Ajo, Krueng Nisam, kemudian Krueng Jaya, dan Krueng Sawang. Upaya penanganan dan evaluasi dikatakan semakin sulit akibat pemadaman total jaringan listrik dan juga komunikasi bagian besar wilayah Aceh Utara. Dan hal ini yang menjadi kendala. Kemudian diikuti oleh kendala lainnya juga adalah tidak menghambat layanan tidak berfungsi, koordinasi, evakuasi, dan juga distribusi logistik. Nah, untuk itu diperlukan peran serta seluruh masyarakat, pejabat, hingga pemerintah untuk bersama-sama memperbaiki masalah ini. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua adanya siklus tropis Senyar yang membuat cuaca ekstrim dan curah hujan tinggi. Namun juga ada karena bentuk geomorfologi das, serta yang ketiga tentu adalah karena kerusakan pada daerah tangkapan air atau DTA. Sebelum menjelaskan lebih detail kondisi das terdampak bencana seperti yang diharapkan kepada kami, saya ingin menyampaikan laporan umum tentang kondisi deforestasi hutan kita. Pada tahun 2025, deforestasi Indonesia hingga bulan September, sekali lagi saya tegaskan sampai bulan September, karena kami akan ukur kembali nanti di akhir Desember. Deforestasi Indonesia hingga bulan September menurun sebesar 49.700 hektar jika dibandingkan tahun 2024, atau menurun 23,01%. Penurunan deforestasi tersebut juga teridentifikasi pada 3 provinsi terdampak banjir. Di Aceh menurun sebesar 10. Tadi sudah disampaikan maksimal apa yang tidak bisa memitigasi secara maksimal apa yang bisa kita lakukan itu. Tapi saya kira presentasi saya semuanya fokus Pak untuk menjawab 3 provinsi. Kecuali tadi saya hanya memberikan potret tentang data deforestasi secara nasional. Lain daripada itu detailnya das di Aceh ada berapa yang terdampak, berapa hektar, dan apa yang harus dilakukan. Saya kira saya tadi sudah coba presentasikan kepada Bapak. Pak Sturman,
Dan beberapa bapak tadi mengatakan, jadi apa nih penyebab banjir ini, longsor ini? Saya tidak punya kapasitas untuk merangkum itu, karena memang seperti di paragraf pertama yang saya sampaikan tadi, ini adalah satu kondisi yang terjadi, ya, yang terpengaruhi oleh satu faktor dan berbagai macam faktor, ya, kombinasi antar faktor. Apakah ada faktor cuaca ekstrim? BMKG saya kira sudah menjelaskan, ya. Saya tidak perlu menjelaskan kembali bahwa ini memang cuaca ekstrim. Apakah hanya disalahkan cuaca ekstrim? Saya kira tidak. Ya, saya tadi juga mengatakan ada kontribusi kami. Ya. Tribuners prajurit Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Sibolga turun langsung membantu evakuasi warga terdampak banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah setelah hujan deras sejak Selasa 25 November lalu yang merendam sejumlah wilayah terutama di Kelurahan Sibolga, Kecamatan Sarudik. Menindaklanjuti laporan kondisi darurat ini, Komandan Lanal Sibolga, Letkol Laut HK Adinanta, segera memerintahkan jajarannya untuk turun langsung ke lokasi dan mengevakuasi warga yang terdampak. Dalam operasi kemanusiaan ini, terlihat sejumlah aksi heroik prajurit tidak ragu mempertaruhkan keselamatan demi menyelamatkan masyarakat. Di tengah derasnya hujan dan tingginya genangan banjir, prajurit TNI juga turun ke Sumatera Utara, bergerak tanpa ragu untuk mengevakuasi warga serta memberikan bantuan di kawasan paling terdampak. Dengan peralatan terbatas dan kondisi cuaca yang tidak bersahabat, mereka menunjukkan kesiapsiagaan, dedikasi, dan komitmen penuh dalam menjalankan tugas kerjaan Tribuners. Dan upaya ini diharapkan bisa meringankan beban dari masyarakat serta mempercepat pemulihan pasca bencana di wilayah yang dilanda banjir. Aksi pertama dilakukan oleh Sertupom Tigo Situmeang saat air semakin tinggi Tribuners. Arus deras melanda kawasan SPBU Tanah Pongo. Ia melihat seorang lansia kesulitan menyeberang dan tanpa ragu Sertupom Tigo Situmeang ini menghentikan sepeda motornya dan langsung menerjang derasnya arus menuntun sang lansia hingga tiba di lokasi aman. Tindakan spontan ini penuh keberanian, mendapat apresiasi luas dari warga sekitar. Sementara di lokasi yang berbeda, dua prajurit Lanal Sibolga lainnya, Letu Laut Des Mulyadi dan Bek Rahut Naibaho menyusuri banjir yang kian tinggi demi menjangkau seorang balita yang terjebak di dalam rumahnya. Dengan perlengkapan terbatas, keduanya berhasil mengevakuasi balita ke tempat yang lebih aman, menunjukkan kesigapan dan keberanian prajurit TNI Angkatan Laut dalam kondisi darurat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai 7,5 miliar rupiah untuk membantu korban banjir 3 provinsi di Sumatera Tribuners, yakni Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Masing-masing provinsi menerima 2,5 miliar rupiah sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian Kalimantan Timur terhadap masyarakat yang sedang tertimpa musibah. Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud atau Harum, menyampaikan bela sungkawa atas bencana yang terjadi sekaligus memastikan bantuan telah dikirimkan sepenuhnya. Dia juga menegaskan bahwa empati bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga dari seluruh masyarakat Kalimantan Timur. Dia mengatakan dirinya berdua dengan Rudi Seno atas nama di keluarga, jajaran Pemprov Kalimantan Timur, dan seluruh masyarakat Kalimantan Timur menyampaikan doa serta dukungan bagi para korban dan Pemprov Kalimantan Timur berharap bantuan tersebut bisa mempercepat pemulihan kebutuhan dasar masyarakat serta membantu pemerintah setempat dalam penanganan darurat bencana. Diketahui Tribuners, jumlah korban akibat bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera ini kian hari kian bertambah. BNPB sendiri menyampaikan update kondisi bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera pada Kamis 4 Desember 2025. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kapusdatinkom Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini masih fokus untuk melakukan pencarian pertolongan kepada para korban. Dan menurutnya sudah dilakukan penambahan jumlah anggota tim SAR gabungan dari
Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Polri sehingga pencarian korban bisa tetap maksimal. Kemudian meneruskan operasi pencarian dan pertolongan. Ini sudah dilakukan dan diperkuat tim SAR gabungan dan penambahan dari anggota Kodam dan Polda sehingga tim yang sudah bekerja lebih dari 1 minggu ini bisa mendapatkan tambahan tenaga agar upaya pencarian masih tetap bisa maksimal. Kemudian, BNPB juga fokus untuk memenuhi kebutuhan logistik masyarakat yang terdampak bencana di wilayah Sumatera. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan Kementerian Kehutanan Kemenhut menemukan pelanggaran hukum yang dilakukan 12 perusahaan di Sumatera Utara dan diduga berkontribusi terhadap bencana yang terjadi beberapa waktu belakangan ini. Gakum Kehutanan sedang melakukan inventarisasi subjek hukum yang terindikasi berkontribusi terhadap terjadinya bencana banjir longsor di Aceh, Utara, dan Sumbar, dan Gakum Kehutanan sementara telah menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subjek hukum, 12 perusahaan di Sumatera Utara. Raja Juli mengatakan penegakan hukum terhadap 12 subjek hukum tersebut akan segera dilakukan, dan Gakum sedang ada di lapangan dan mengatakan nanti akan segera dilaporkan kepada Komisi 4 dan juga kepada publik hasil dari 12 kurang lebih lokasi atau subjek hukum ini. Dan selain itu ia juga jelaskan bahwa Februari 2025 kemarin pihaknya telah mencabut 18 perizinan berusaha pemanfaatan atau PBPH dengan total luas 526.144 hektar. Dan dalam waktu dekat, Kemenhut bakal mencabut 20 perizinan PBPH setelah mendapat persetujuan dari Presiden RI, yakni Prabowo Subianto. Raja Juli juga menjelaskan bahwa dia juga melakukan rasionalisasi PBPH dan moratorium izin baru pemanfaatan hutan tanaman dan hutan alam. Raja Juli ini juga mengungkapkan 3 faktor yang saling terkait sebagai penyebab bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dikatakan bencana banjir bandang dan longsor khusus di provinsi ini terjadi karena kombinasi beberapa faktor yang saling terkait dan mengait. Pertama, dikatakan Raja Juli, karena adanya siklus teronyar yang membuat cuaca ekstrim dan curah hujan tinggi. Namun juga ada karena bentuk geomorfologi das, serta yang ketiga, karena ada kerusakan pada daerah tangkapan air atau DTA. Nah, dalam kesempatan ini, ia juga memaparkan data deforestasi di Indonesia pada 2025 Tribuners. Raja Juli deforestasi Indonesia hingga bulan September ini menurun sebesar 49.700 hektar dibandingkan di 2024 kemarin. Dan menurut Raja Juli, penurunan deforestasi ini juga terjadi pada 3 daerah terkena bencana. Dan hingga bulan September kemarin menurun sebesar 49.700 hektar jika dibandingkan di tahun 2024. Menurun sekitar 23,01%. Dan penurunan deforestasi ini juga teridentifikasi pada 3 provinsi terdampak banjir di Aceh, yakni menurun sebesar 10,04%. Kemudian di Sumatera Utara menurun sampai 13,98% dan di Sumbar sendiri turun 14% jika dibandingkan dengan 2024 kemarin. Maksimal apa yang tidak bisa memitigasi secara maksimal apa yang bisa kita lakukan itu. Tapi saya kira presentasi saya semuanya fokus Pak untuk menjawab 3 provinsi. Kecuali tadi saya hanya memberikan potret tentang data deforestasi secara nasional. Lain daripada itu detailnya DAS di Aceh ada berapa yang terdampak, berapa hektar dan apa yang harus dilakukan. Saya kira saya tadi sudah coba presentasikan kepada Bapak. Pak Sturman dan beberapa Bapak tadi mengatakan jadi apa nih penyebab banjir ini, longsor ini. Saya tidak punya kapasitas untuk merangkum itu karena memang seperti di paragraf pertama yang saya sampaikan tadi, ini adalah satu kondisi yang terjadi ya, yang terpengaruh oleh satu faktor dan berbagai macam faktor ya, kombinasi antar faktor. Apakah ada faktor cuaca ekstrim? BMKG saya kira sudah menjelaskan ya. Saya tidak perlu menjelaskan kembali bahwa ini memang cuaca ekstrim. Apakah hanya disalahkan cuaca ekstrim? Saya kira tidak. Ya, saya tadi juga mengatakan ada kontribusi kami, ya, kontribusi kehutanan yang tidak bisa menjaga das dengan baik di hulu.
Saya kira tadi di halaman pertama ya, di pertama-tama tadi saya mengatakan, kalau boleh dibuka lagi. Ya, saya katakan bencana bandang, banjir bandang, tanah longsor di 3 provinsi terjadi karena kombinasi beberapa faktor yang saling terkait, dan diantaranya adalah kerusakan hutan dan lahan pada daerah tangkapan air, di DTA, daerah tangkapan air. Lalu apa solusinya? Tadi saya juga menawarkan, Pak, saya tidak tahu apakah Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Sudi Aryo Setio mengungkapkan bahwa Dewi Astuti yang berusia 42 tahun atau nama aslinya adalah Paryatin dibantu warga negara Nigeria selama menjalankan bisnis narkoba di Kamboja Tribuners, di mana Dewi ini adalah gembong narkoba internasional dari Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur yang akhirnya ditangkap di Kamboja pada Senin 1 Desember 2025 kemarin, dan informasi ini menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini, di mana fakta terbarunya adalah berbisnis narkoba di Kamboja, Dewi dibantu oleh warga negara Nigeria berinisial Don atau DON. Nah, Suyudi katakan Don menjadi caretaker dan godfather bagi Dewi selama di Kamboja. Kerjasama antara Don dan juga Dewi ini membuat bisnis narkoba keduanya berkembang hingga menjadi jaringan internasional di kawasan Asia Afrika. Dari pendalaman Dewi ini bukan kabur ke Kamboja, tapi memang bersentuhan dengan fenomena scamming yang cepat menghasilkan uang, Tribuners. Don ini juga bukan orang baru di dunia bisnis barang haram tersebut, di mana mengatakan mendapatkan informasi Don ini sudah menjadi buron di Amerika Serikat ternyata. Dan dia juga mengatakan bahwa Don sudah ditangkap di Kamboja dan sudah dibawa ke Amerika Serikat. Nah, infonya Don ini menjadi DPO di Amerika Serikat dan sudah ditangkap dibawa dari Kamboja ke US. Dalam bisnis narkoba internasional sendiri di Kamboja, Don dan Dewi memiliki peran masing-masing. Dewi ini berperan sebagai penyedia dan mengatur kurir yang diberikan, sementara Don yang menyediakan narkoba untuk Dewi lalu menyiapkan pengemasannya juga. Sementara itu, pelarian panjang Dewi Astuti alias Mami, otak penyelundupan 2 ton sabu jaringan Golden Triangle, terhenti setelah Badan Narkotika Nasional BNN meringkusnya di Kamboja kemarin 1 Desember 2025, Tribuners. Di balik sepak terjangnya bandar narkoba, fakta menariknya, Dewi ini pernah hidup sebagai pengajar bahasa Inggris dan Mandarin dengan gaji sekitar Rp20 per bulannya. Kepala BNN Komjen Suyudi Aryo Seto mengungkapkan bahwa Dewi masuk ke Kamboja pada Februari 2023. Sebelum terjerat narkoba, dia bekerja sebagai pengajar bahasa Inggris dan Mandarin di beberapa tempat kursus dengan pendapatan sekitar Rp20 juta per bulannya. Hasil lanjutan sebelumnya yang bersangkutan atau Dewi ini di Kamboja kerja di beberapa tempat kursus bahasa Inggris dan Mandarin sebagai seorang pengajar. Kemudian pada Februari 2023, Dewi Astuti mulai berpindah haluan ketika bekerja sebagai penerjemah di kelompok scamming. Pekerjaan ini hanya bertahan bulan karena dia merasa tidak cocok. Dari analisa dan pendalaman yang bersangkutan, Dewi alias PAR bersentuhan dengan scamming di Kamboja. Tahun 2023 bulan Februari di Kamboja ini, Dewi menjadi translator atau penerjemah di scammer atau scam love karena cepat menghasilkan uang tetapi hanya 1 bulan saja. Dan kemudian dia mengundurkan diri karena merasa tidak cocok bekerja di tempat ini. BNN sendiri mengungkap fakta Tribuners, di mana fakta ini cukup mengejutkan di balik sepak terjang dari Dewi Astuti alias Paryatin sendiri, di mana perempuan asal Ponorogo ini ternyata memulai karir kriminalnya bukan sebagai bandar narkoba, melainkan sebagai operator penipuan online di Kamboja. Dan menurut Kepala BNN Republik Indonesia Komjen Suyudi Aryo Seto, Dewi ini kemudian banting setir menjadi bandar narkotika setelah bertemu dengan seorang warga negara Nigeria, yakni Don tadi, yang disebut sebagai godfather-nya. Dan BNN mencatat Dewi di Kamboja pada Februari 2023 kemarin.
Sejak awal 2024, dia bersekongkol dengan Don untuk menjalankan bisnis narkotika lintas negara yang menjangkau Asia hingga Afrika. Jadi Don ini yang suplai barang narkotikanya ke Dewi. Kemudian Dewi menyiapkan pengemasan barangnya dan Don yang membiayai jaringan melalui Dewi. Nah, sosok Godfather tersebut, yakni Don, kini sudah ditangkap dan dibawa ke Amerika Serikat karena juga menjadi buronan Drug Enforcement Administration atau DEA. Sementara itu Dewi sendiri sudah masuk dalam Red Notice Interpol sejak 3 Oktober 2024 dan menjadi buronan Korea Selatan juga. Dan akhirnya ditangkap di Kamboja pada Senin 1 Desember 2025 kemarin. Penangkapan Dewi sendiri memiliki gembong sabu senilai 5 triliun rupiah ini merupakan hasil kolaborasi internasional antara BNN, BAIS, Kepolisian Kamboja, Interpol, dan sejumlah kementerian. Dan saat ditangkap, Dewi tanpa perlawanan dan diketahui dia sedang bersama seorang pria bernama Abdul Halim. Sampaikan, BNN Republik Indonesia telah berhasil melakukan penangkapan terhadap DPO kasus narkotika atas nama Par alias Dewi Astuti alias Kak Jinda alias Dinda di wilayah Kamboja pada hari Senin tanggal 1 Desember 2025. DPO yang dimaksud ini diduga merupakan aktor utama dari penyelundupan 2 ton sabu senilai 5 triliun dan kasus narkotika lainnya yang terjadi di wilayah Indonesia yang sebelumnya telah berhasil diungkap BNN Republik Indonesia beserta instansi terkait sekira bulan Mei 2025 lalu. Penangkapan 2 ton sabu tersebut berhasil menyelamatkan sekitar 8 juta jiwa dari ancaman bahaya narkotika. Berdasarkan hasil analisa, terdapat 2 nama utama asal Indonesia yang mendominasi kawasan Golden Triangle, yakni Freddy Pratama dan Par alias Dewi Astuti alias Kak Jinda alias Dinda ini. Selain itu, Par alias Dewi Astuti alias Kak Jinda alias Dinda ini merupakan rekruter dari jaringan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan permohonan maafnya kepada masyarakat Sumatera yang terdampak bencana banjir dan longsor Tribuners. Permintaan maafnya ini disampaikan langsung saat mendatangi posko pengungsian di Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada Kamis 4 Desember 2025 hari ini. Dia menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh warga di Sumatera dan dia juga mengatakan bahwa warga Sumatera tidak sendiri karena Gibran dan seluruh orang-orang berada bersama para korban. Dan dalam kesempatan ini, Gibran menyampaikan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dalam penanggulangan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Perbaikan akses jalan dan jembatan menjadi salah satu arahan Prabowo dalam proses penanganan bencana di lokasi. Selain perbaikan akses jalan ini, pemerintah juga akan segera memenuhi kebutuhan listrik dan bahan bakar minyak BBM di Sumatera Tribuners. Wakil Presiden Gibran sendiri juga meminta pemerintah daerah untuk mendata rumah-rumah warga yang rusak akibat bencana ini. Dan Gibran memastikan bahwa negara hadir untuk membantu masyarakat terdampak bencana di Sumatera. Dan dari rumah yang rusak, dia juga meminta untuk diinventaris terlebih dahulu dan pasti akan membantu. Dan sementara itu di Kabupaten Agam sendiri di Sumatera Barat, Tribuners, Gibran menegaskan bahwa masyarakat di Sumatera tidak sendirian dalam menghadapi bencana ini. Di sana Gibran juga mengingatkan para kepala daerah, BNPB, dan pemangku kepentingan terkait memperhatikan kondisi pengungsian dari warga sendiri. Dan dia juga berpesan kepada pihak-pihak tim SAR gabungan untuk membantu para korban di pengungsian tersebut. Ya, Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Tribun News sesi pertama kali ini. Terus pantau dan perbarui informasi Anda hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Istina Kartika pamit, terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, Tribun News Update kembali menjumpai Anda. Kita akan bahas informasi terkini yang sedang hangat diperbincangkan dari wilayah Indonesia. Di mana untuk informasi yang pertama yang sedang hangat diperbincangkan juga Tribuners terkait Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang kembali menegaskan di hadapan Komisi 4 DPR RI bahwa banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ini tidak lepas dari siklon tropis Senyar yang memicu cuaca ekstrim dan curah hujan tinggi. Dikatakan oleh Raja Juli, banjir bandang dan longsor khususnya di 3 provinsi tersebut ini terjadi karena kombinasi beberapa faktor yang saling terkait dan mengait. Dan menurutnya selain siklon tropis, kondisi geomorfologi daerah aliran sungai atau DAS dan juga kerusakan daerah tangkapan air DTA turut memperparah dampak banjir. Nah, adanya siklon tropis Senyar yang membuat cuaca ekstrim dan curah hujan tinggi dikatakan oleh Raja Juli juga ada beberapa faktor lainnya yakni bentuk geomorfologi DAS serta karena ada kerusakan pada daerah tangkapan air. Dan Raja Juli yang juga politikus Partai Solidaritas Indonesia ini menyinggung soal kondisi deforestasi hutan. Dia mengatakan pada 2025 deforestasi Indonesia hingga September kemarin menurun sebesar 49.700 hektar dibandingkan tahun 2024 atau turun sekitar 23,01%. Dan penurunan ini jadi di 3 provinsi terdampak banjir yakni Aceh turun 10,04%, kemudian Sumatera Utara 13,98% dan Sumatera Barat 4%. Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi menegaskan bahwa curah hujan tinggi akibat siklon tropis ini memang alam, tetapi tidak bisa dijadikan alasan utama. Dikatakan olehnya bencana hidrometeorologi di ujung barat Indonesia ini bukan lagi anomali cuaca. Ketidakmampuan tanah menahan air akibat hutan yang gundul adalah ulah manusia. Dia juga menambahkan pemerintah memperkuat tata kelola lingkungan dan rehabilitasi hutan agar banjir bandang tidak terus berulang. Komisi 4 DPR RI menegaskan bahwa bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ini tidak bisa terus-menerus dikaitkan dengan tingginya curah hujan Tribuners. Komisi 4 DPR RI membidangi isu pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan juga kelautan. Ketua Komisi 4 DPR RI, Siti Hediati Haryadi atau yang kita kenal sebagai Bu Titi Soeharto ini menyebut kerusakan hutan di kawasan pegunungan Burisan patut dicermati serius sebagai faktor utama pemicu bencana berulang. Dalam rapat kerja Komisi 4 DPR bersama Menteri Kehutanan Raja Juliani di Kompleks Parlemen Senayan pada Kamis 4 Desember 2025 hari ini, Titi menekankan bahwa hujan deras ini bukan satu-satunya bencana. Titi juga menyoroti adanya indikasi kerusakan pada kawasan hulu yang selama ini berfungsi sebagai penyangga ekologis. Menurut Titi, kejadian banjir yang berlangsung serentak di 3 provinsi ini menunjukkan adanya gangguan pada fungsi menara air di daerah hulu. Maka dari itu, disebabkannya oleh hal itu, Komisi 4 DPR meminta penjelasan lengkap dari Menteri Kehutanan terkait kondisi aktual daerah aliran sungai atau DAS di wilayah yang terdampak. Nah, dalam forum ini, Titi mengajukan 6 permintaan data resmi kepada Kementerian Kehutanan, Tribuners. Pertama, peta kondisi DAS yang terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumbar, dan Sumatera Utara. Kemudian yang kedua, data tutupan lahan di setiap DAS. Dan yang ketiga, kerusakan hutan dan lahan pada masing-masing DAS. Kemudian yang keempat adalah program serta rencana rehabilitasi hutan dan lahan di wilayah terdampak tersebut. Kelima, besaran anggaran APBN maupun non-APBN untuk rehabilitasi DAS. Dan keenam, program rehabilitasi hutan dan lahan nasional untuk tahun anggaran 2026. Titi sendiri menegaskan, masyarakat tidak hanya membutuhkan penanganan jangka pendek saja berupa bantuan darurat, namun yang lebih penting ini adalah jaminan bahwa kawasan hutan di wilayah pegunungan ini tidak lagi digunduli dan mengancam keselamatan warga. Dan akibat banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, tercatat 770 orang
hingga Rabu 3 Desember 2025 sore hari, di mana rinciannya di Aceh sebanyak 277 orang, kemudian Sumatera Utara sebanyak 299 orang, Sumatera Barat sebanyak 194 orang. Selain itu, Tribuners, 463 orang dinyatakan hilang dan masih dalam proses pencarian. Sementara itu, Tribuners, pakar atau peneliti sosial kemasyarakatan Litmas Dr. Muhammad Nasir juga ikut mengomentari banjir yang terjadi di Sumatera pada akhir November 2025 ini. Menurutnya, banjir Sumatera ini terjadi bukan semata-mata karena faktor alam, melainkan juga ada campur tangan ulah manusia. Fenomena terapungnya balok-balok kayu hasil dari penebangan ilegal ini juga ikut memberikan sumber atas terjadinya bencana. Dan banjir Sumatera bukan sekedar curah hujan. Ini adalah akumulasi pilihan manusia yang berpihak pada keuntungan dan keadilan sosial. Dikatakannya, saat hutan ditebang, akar hilang bukan hanya dari tanah, tetapi dari hati, kepedulian, kepekaan, dan juga berbagi. Ini dikatakan oleh Muhammad Nasir yang dihimpun oleh rekan redaksi kami dari Serambi News pada Selasa Desember 2025. Alhasil, kerusakan alam pun terjadi, banjir di mana-mana. Dan pendapat ini senada dengan apa yang disampaikan Direktur Eksekutif Tahanan Lingkungan Hidup Indonesia, Walhi Aceh Ahmad Solihin. Dia mengatakan bencana yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ini bukan sesuatu yang alamiah, melainkan lahir dari kebijakan pemerintah. Banjir yang melumpuhkan sedikitnya 16 kabupaten di Aceh memberikan satu pesan keras bahwa alam tidak lagi mampu menahan beban kerusakan yang dipaksakan manusia. Solihin menjelaskan bencana kali ini merupakan bencana ekologis yang diproduksi oleh rekan pemerintah yang abai dan permisif. Sebagai hasil akumulasi dari deforestasi, ekspansi sawit, hingga pertambangan emas tanpa izin peti yang dibiarkan merajalela. Pemerintah dianggap gagal menghentikan kerusakan di hulu dan terjadi pembiaran. Justru terpaku pada solusi tambal sulam hilir seperti pembuatan tebing sungai dan normalisasi sungai. Kemudian melansir dari tulisan redaksi kami, jumlah korban meninggal dunia akibat banjir besar yang melanda Kabupaten Aceh Utara ini terus bertambah, Tribuners. Dan sementara itu, 90 warga lainnya masih hilang pada Senin 1 Desember 2025. Sementara situasi darurat ini cukup mengkhawatirkan sebab banjir berlangsung selama berhari-hari akibat dipicu cuaca ekstrim, tingginya curah hujan, dan kedangkalan sungai diperparah dengan jebolnya beberapa tanggul dan tebing sungai di Kecamatan Samudra, Nibong, Lok Sukon, dan Langkahan. Air penuh penyebab banjir ini juga diketahui meluap sampai ke Krueng Keretu, Krueng Ajo, Krueng Nisam, kemudian Krueng Jaya, dan Krueng Sawang. Upaya penanganan dan evaluasi dikatakan semakin sulit akibat pemadaman total jaringan listrik dan juga komunikasi bagian besar wilayah Aceh Utara. Dan hal ini yang menjadi kendala, kemudian diikuti oleh kendala lainnya juga adalah tidak menghambat layanan tidak berfungsi, koordinasi, evakuasi, dan juga distribusi logistik. Nah, untuk itu diperlukan peran serta seluruh masyarakat, pejabat, hingga pemerintah untuk bersama-sama memperbaiki masalah ini. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua adanya siklus tropis Senyar yang membuat cuaca ekstrim dan curah hujan tinggi. Namun juga ada karena bentuk geomorfologi das, serta yang ketiga tentu adalah karena kerusakan pada daerah tangkapan air atau DTA. Sebelum menjelaskan lebih detail kondisi das terdampak bencana seperti yang diharapkan kepada kami, saya ingin menyampaikan laporan umum tentang kondisi deforestasi hutan kita. Pada tahun 2025, deforestasi Indonesia hingga bulan September, sekali lagi saya tegaskan sampai bulan September, karena kami akan ukur kembali nanti di akhir Desember. Deforestasi Indonesia hingga bulan September menurun sebesar 49.700 hektar jika dibandingkan tahun 2024, atau menurun 23,01%. Penurunan deforestasi tersebut juga teridentifikasi pada 3 provinsi terdampak banjir. Di Aceh menurun
sebesar 10. Tadi sudah disampaikan maksimal apa yang tidak bisa memitigasi secara maksimal apa yang bisa kita lakukan itu. Tapi saya kira presentasi saya semuanya fokus Pak untuk menjawab 3 provinsi. Kecuali tadi saya hanya memberikan potret tentang data deforestasi secara nasional. Lain daripada itu detailnya DAS di Aceh ada berapa yang terdampak, berapa hektar dan apa yang harus dilakukan. Saya kira saya tadi sudah coba presentasikan kepada Bapak. Pak Sturman dan beberapa Bapak tadi mengatakan, jadi apa nih penyebab banjir ini, longsor ini? Saya tidak punya kapasitas untuk merangkum itu karena memang seperti di paragraf pertama yang saya sampaikan tadi, ini adalah satu kondisi yang terjadi ya, yang dipengaruhi oleh satu faktor dan berbagai macam faktor ya, kombinasi antar faktor. Apakah ada faktor cuaca ekstrim? BMKG saya kira sudah menjelaskan ya. Saya tidak perlu menjelaskan kembali bahwa ini memang cuaca ekstrim. Apakah hanya disalahkan cuaca ekstrim? Saya kira tidak ya. Saya tadi juga mengatakan ada kontribusi kami ya. Tribuners prajurit Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Sibolga turun langsung membantu evakuasi warga terdampak banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah setelah hujan deras sejak Selasa 25 November lalu yang merendam sejumlah wilayah terutama di Kelurahan Sibolga, Kecamatan Sarudik. Menindaklanjuti laporan kondisi darurat ini, Komandan Lanal Sibolga, Letkol Laut HK Adinanta, segera memerintahkan jajarannya untuk turun langsung ke lokasi dan mengevakuasi warga yang terdampak. Dalam operasi kemanusiaan ini terlihat sejumlah aksi heroik prajurit tidak ragu mempertaruhkan keselamatan demi menyelamatkan masyarakat. Di tengah derasnya hujan dan tingginya genangan banjir, prajurit TNI juga turun ke Sumatera Utara bergerak tanpa ragu untuk mengevakuasi warga serta memberikan bantuan di kawasan paling terdampak. Dengan peralatan terbatas dan kondisi cuaca yang tidak bersahabat, mereka menunjukkan kesiapsiagaan, dedikasi, dan komitmen penuh dalam menjalankan tugas kerjaan Tribuners. Dan upaya ini diharapkan bisa meringankan beban dari masyarakat serta mempercepat pemulihan pasca bencana di wilayah yang dilanda banjir. Aksi pertama dilakukan oleh Sertupom Tigo Situmeang saat air semakin tinggi Tribuners. Arus deras melanda kawasan SPBU Tanah Pongo. Ia melihat seorang lansia kesulitan menyeberang dan tanpa ragu Sertupom Tigo Situmeang ini menghentikan sepeda motornya dan langsung menerjang derasnya arus menuntun sang lansia hingga tiba di lokasi aman. Tindakan spontan ini penuh keberanian mendapat apresiasi luas dari warga sekitar. Sementara di lokasi yang berbeda, 2 prajurit Lanal Sibolga lainnya, Letu Laut Des Mulyadi dan Bek Rahut Naibaho menyusuri banjir yang kian tinggi demi menjangkau seorang balita yang terjebak di dalam rumahnya. Dengan perlengkapan terbatas, keduanya berhasil mengevakuasi balita ke tempat yang lebih aman, menunjukkan kesigapan dan keberanian prajurit TNI Angkatan Laut dalam kondisi darurat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai 7,5 miliar rupiah untuk membantu korban banjir 3 provinsi di Sumatera Tribuners, yakni Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Masing-masing provinsi menerima 2,5 miliar rupiah sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian Kalimantan Timur terhadap masyarakat yang sedang tertimpa musibah. Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud atau Harum, menyampaikan bela sungkawa atas bencana yang terjadi sekaligus memastikan bantuan telah dikirimkan sepenuhnya. Dia juga menegaskan bahwa empati bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga dari seluruh masyarakat Kalimantan Timur. Dia mengatakan dirinya berdua dengan Rudi Seno atas nama pribadi, keluarga, jajaran Pemprov Kalimantan Timur, dan seluruh masyarakat Kalimantan Timur menyampaikan doa serta dukungan bagi para korban dan Pemprov Kalimantan Timur berharap bantuan tersebut bisa mempercepat pemulihan kebutuhan dasar masyarakat serta membantu pemerintah setempat dalam penanganan darurat bencana.
Diketahui Tribuners, jumlah korban akibat bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera ini kian hari kian bertambah. BNPB sendiri menyampaikan update kondisi bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera pada Kamis 4 Desember 2025. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kapusdatinkom Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini masih fokus untuk melakukan pencarian pertolongan kepada para korban. Dan menurutnya sudah dilakukan penambahan jumlah anggota tim SAR gabungan dari Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Polri sehingga pencarian korban bisa tetap maksimal. Kemudian meneruskan operasi pencarian dan pertolongan ini sudah dilakukan dan diperkuat tim SAR gabungan penebalan penambahan dari anggota Kodam dan Polda sehingga tim yang sudah bekerja lebih dari 1 minggu ini bisa mendapatkan tambahan tenaga agar upaya pencarian masih tetap bisa maksimal. Kemudian, BNPB juga fokus untuk memenuhi kebutuhan logistik masyarakat yang terdampak bencana di wilayah Sumatera. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan Kementerian Kehutanan Kemenhut menemukan pelanggaran hukum yang dilakukan 12 perusahaan di Sumatera Utara dan diduga berkontribusi terhadap bencana yang terjadi beberapa waktu belakangan ini. Gakum Kehutanan sedang melakukan inventarisasi subjek hukum yang terindikasi berkontribusi terhadap terjadinya bencana banjir longsor di Aceh, Utara, dan Sumbar, dan Gakum Kehutanan sementara telah menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subjek hukum, 12 perusahaan di Sumatera Utara. Raja Juli mengatakan penegakan hukum terhadap 12 subjek hukum tersebut akan segera dilakukan, dan Gakum sedang ada di lapangan dan mengatakan nanti akan segera dilaporkan kepada Komisi 4 dan juga kepada publik hasil dari 12 kurang lebih lokasi atau subjek hukum ini. Dan selain itu ia juga jelaskan bahwa Februari 2025 kemarin pihaknya telah mencabut 18 perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH dengan total luas 526.144 hektar. Dan dalam waktu dekat Kemenhut bakal mencabut 20 perizinan PBPH setelah mendapat persetujuan dari Presiden RI, yakni Prabowo Subianto. Raja Juli juga menjelaskan bahwa dia juga melakukan rasionalisasi PBPH dan moratorium izin baru pemanfaatan hutan tanaman dan hutan alam. Raja Juli ini juga mengungkapkan 3 faktor yang saling terkait sebagai penyebab bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dikatakan bencana banjir bandang dan longsor khusus di provinsi ini terjadi karena kombinasi beberapa faktor yang saling terkait dan mengait. Pertama, dikatakan Raja Juli, karena adanya siklus anyar yang membuat cuaca ekstrim dan curah hujan tinggi. Namun juga ada karena bentuk geomorfologi das, serta yang ketiga, karena ada kerusakan pada daerah tangkapan air atau DTA. Nah, dalam kesempatan ini ia juga memaparkan data deforestasi di Indonesia pada 2025 Tribuners. Raja Juli deforestasi Indonesia hingga bulan September ini menurun sebesar 49.700 hektar dibandingkan di 2024 kemarin. Dan menurut Raja Juli, penurunan deforestasi ini juga terjadi pada 3 daerah terkena bencana. Dan hingga bulan September kemarin menurun sebesar 49.700 hektar jika dibandingkan di tahun 2024. Menurun sekitar 23,01%. Dan penurunan deforestasi ini juga teridentifikasi pada 3 provinsi terdampak banjir di Aceh, yakni menurun sebesar 10,04%. Kemudian di Sumatera Utara menurun sampai 13,98% dan di Sumbar sendiri turun 14% jika dibandingkan dengan 2024 kemarin. Maksimal apa yang tidak bisa memitigasi secara maksimal apa yang bisa kita lakukan itu. Tapi saya kira presentasi saya semuanya fokus Pak untuk menjawab 3 provinsi. Kecuali tadi saya hanya memberikan potret tentang data deforestasi secara nasional. Lain daripada itu detailnya das di Aceh ada berapa yang terdampak, berapa hektar dan apa yang harus dilakukan. Saya kira saya tadi sudah coba presentasikan kepada Bapak. Pak Sturman dan beberapa Bapak tadi mengatakan jadi apa nih penyebab banjir ini, longsor ini. Saya
tidak punya kapasitas untuk merangkum itu, karena memang seperti di paragraf pertama yang saya sampaikan tadi, ini adalah satu kondisi yang terjadi, ya, yang terpengaruh oleh satu faktor dan berbagai macam faktor, ya, kombinasi antar faktor. Apakah ada faktor cuaca ekstrim? BMKG saya kira sudah menjelaskan, ya. Saya tidak perlu menjelaskan kembali bahwa ini memang cuaca ekstrim. Apakah hanya disalahkan cuaca ekstrim? Saya kira tidak. Ya, saya tadi juga mengatakan ada kontribusi kami, ya, kontribusi kehutanan yang tidak bisa menjaga das dengan baik di hulu. Ya, saya kira tadi di halaman pertama, ya, di pertama-tama saya mengatakan, kalau boleh dibuka lagi, ya, saya katakan bencana bandang, banjir bandang, tanah longsor di 3 provinsi terjadi karena kombinasi beberapa faktor yang saling terkait, dan diantaranya adalah kerusakan hutan dan lahan pada daerah tangkapan air, di DTA, daerah tangkapan air. Lalu apa solusinya? Tadi saya juga menawarkan, Pak, saya tidak tahu apakah Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Sudi Aryo Setio mengungkapkan bahwa Dewi Astuti yang berusia 42 tahun atau nama aslinya adalah Paryatin dibantu warga negara Nigeria selama menjalankan bisnis narkoba di Kamboja Tribuners, di mana Dewi ini adalah gembong narkoba internasional dari Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur yang akhirnya ditangkap di Kamboja pada Senin 1 Desember 2025 kemarin, dan informasi ini menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini, di mana fakta terbarunya adalah berbisnis narkoba di Kamboja, Dewi dibantu oleh warga negara Nigeria berinisial Don atau DON. Nah, Suyudi katakan Don menjadi caretaker dan godfather bagi Dewi selama di Kamboja. Kerjasama antara Don dan juga Dewi ini membuat bisnis narkoba keduanya berkembang hingga menjadi jaringan internasional di kawasan Asia Afrika. Dari pendalaman Dewi ini bukan kabur ke Kamboja, tapi memang bersentuhan dengan fenomena scamming yang cepat menghasilkan uang, Tribuners. Don ini juga bukan orang baru di dunia bisnis barang haram tersebut, di mana mengatakan mendapatkan informasi Don ini sudah menjadi buron di Amerika Serikat ternyata. Dan dia juga mengatakan bahwa Don sudah ditangkap di Kamboja dan sudah dibawa ke Amerika Serikat. Nah, infonya Don ini menjadi DPO di Amerika Serikat dan sudah ditangkap dibawa dari Kamboja ke US. Dalam bisnis narkoba internasional sendiri di Kamboja, Don dan Dewi memiliki peran masing-masing. Dewi ini berperan sebagai penyedia dan mengatur kurir yang diberikan, sementara Don yang menyediakan narkoba untuk Dewi lalu menyiapkan pengemasannya juga. Sementara itu, pelarian panjang Dewi Astuti alias Mami, otak penyelundupan 2 ton sabu jaringan Golden Triangle, terhenti setelah Badan Narkotika Nasional BNN meringkusnya di Kamboja kemarin 1 Desember 2025, Tribuners, di balik sepak terjangnya bandar narkoba. Fakta menariknya, Dewi ini pernah hidup sebagai pengajar bahasa Inggris dan Mandarin dengan gaji sekitar Rp20 per bulannya. Kepala BNN Komjen Suyudi Aryo Seto mengungkapkan bahwa Dewi masuk ke Kamboja pada Februari 2023. Sebelum terjerat narkoba, dia bekerja sebagai pengajar bahasa Inggris dan Mandarin di beberapa tempat kursus dengan pendapatan sekitar Rp20 juta per bulannya. Hasil lanjutan sebelumnya yang bersangkutan atau Dewi ini di Kamboja kerja di beberapa tempat kursus bahasa Inggris dan Mandarin sebagai seorang pengajar. Kemudian pada Februari 2023, Dewi Astuti mulai berpindah haluan ketika bekerja sebagai penerjemah di kelompok scamming. Pekerjaan ini hanya bertahan bulan karena dia merasa tidak cocok. Dari analisa dan pendalaman yang bersangkutan, Dewi alias PAR bersentuhan dengan scamming di Kamboja. Tahun 2023 bulan Februari di Kamboja ini, Dewi menjadi translator atau penerjemah di scammer atau scam love karena cepat menghasilkan uang tetapi hanya 1 bulan saja. Dan kemudian dia mengundurkan diri karena merasa tidak cocok bekerja di tempat ini. BNN sendiri mengungkap fakta, Tribuners,
di mana fakta ini cukup mengejutkan di balik sepak terjang dari Dewi Astuti alias Pariyati sendiri, di mana perempuan asal Ponorogo ini ternyata memulai karir kriminalnya bukan sebagai bandar narkoba, melainkan sebagai operator penipuan online di Kamboja. Dan menurut Kepala BNN Republik Indonesia, Komjen Suyudi Aryo Seto, Dewi ini kemudian banting setir menjadi bandar narkotika setelah bertemu dengan seorang warga negara Nigeria, yakni Don tadi, yang disebut sebagai godfather-nya. Dan BNN mencatat Dewi di Kamboja pada Februari 2023 kemarin. Sejak awal 2024, dia bersekongkol dengan Don untuk menjalankan bisnis narkotika lintas negara yang menjangkau Asia hingga Afrika. Jadi Don ini yang suplai barang narkotikanya ke Dewi. Kemudian Dewi menyiapkan pengemasan barangnya dan Don yang membiayai jaringan melalui Dewi. Nah, sosok Godfather tersebut, yakni Don, kini sudah ditangkap dan dibawa ke Amerika Serikat karena juga menjadi buronan Drug Enforcement Administration atau DEA. Sementara itu Dewi sendiri sudah masuk dalam Red Notice Interpol sejak 3 Oktober 2024 dan menjadi buronan Korea Selatan juga, dan akhirnya ditangkap di Kamboja pada Senin 1 Desember 2025 kemarin. Penangkapan Dewi sendiri, Luki Gembong Sabu senilai 5 triliun rupiah ini merupakan hasil kolaborasi internasional antara BNN, BAIS, Kepolisian Kamboja, Interpol, dan sejumlah kementerian. Dan saat ditangkap, Dewi tanpa perlawanan dan diketahui dia sedang bersama seorang pria bernama Abdul Halim. Sampaikan, BNN Republik Indonesia telah berhasil melakukan penangkapan terhadap DPO kasus narkotika atas nama Par alias Dewi Astuti alias Kak Jinda alias Dinda di wilayah Kamboja pada hari Senin tanggal 1 Desember 2025. DPO yang dimaksud ini diduga merupakan aktor utama dari penyelundupan 2 ton sabu senilai 5 triliun dan kasus narkotika lainnya yang terjadi di wilayah Indonesia yang sebelumnya telah berhasil diungkap BNN Republik Indonesia beserta instansi terkait sekira bulan Mei 2025 lalu. Penangkapan 2 ton sabu tersebut berhasil menyelamatkan sekitar 8 juta jiwa dari ancaman bahaya narkotika. Berdasarkan hasil analisa, terdapat 2 nama utama asal Indonesia yang mendominasi kawasan Golden Triangle, yakni Freddy Pratama dan Par alias Dewi Astuti alias Kak Jinda alias Dinda ini. Selain itu, Par alias Dewi Astuti alias Kak Jinda alias Dinda ini merupakan rekruter dari jaringan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan permohonan maafnya kepada masyarakat Sumatera yang terdampak bencana banjir dan longsor Tribuners. Permintaan maafnya ini disampaikan langsung saat mendatangi posko pengungsian di Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada Kamis 4 Desember 2025 hari ini. Dia menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh warga di Sumatera dan dia juga mengatakan bahwa warga Sumatera tidak sendiri karena Gibran dan seluruh orang-orang berada bersama para korban. Dan dalam kesempatan ini, Gibran menyampaikan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dalam penanggulangan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Perbaikan akses jalan dan jembatan menjadi salah satu arahan Prabowo dalam proses penanganan bencana di lokasi. Selain perbaikan akses jalan ini, pemerintah juga akan segera memenuhi kebutuhan listrik dan bahan bakar minyak BBM di Sumatera Tribuners. Wakil Presiden Gibran sendiri juga meminta pemerintah daerah untuk mendata rumah-rumah warga yang rusak akibat bencana ini. Dan Gibran memastikan bahwa negara hadir untuk membantu masyarakat terdampak bencana di Sumatera. Dan dari rumah yang rusak, dia juga meminta untuk diinventaris terlebih dahulu dan pasti akan membantu. Dan sementara itu di Kabupaten Agam sendiri, di Sumatera Barat, Tribuners, Gibran menegaskan bahwa masyarakat di Sumatera tidak sendirian dalam menghadapi bencana ini.
Di sana Gibran juga mengingatkan para kepala daerah, BNPB, dan pemangku kepentingan terkait memperhatikan kondisi pengungsian dari warga sendiri. Dan dia juga berpesan kepada pihak-pihak tim SAR gabungan untuk membantu para korban di pengungsian tersebut. Ya, Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Tribun News sesi pertama kali ini. Terus pantau dan perbarui informasi Anda hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Istina Kartika pamit, terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, Tribun News Update kembali menjumpai Anda. Kita akan bahas informasi terkini yang sedang hangat diperbincangkan dari wilayah Indonesia. Di mana untuk informasi yang pertama yang sedang hangat diperbincangkan juga Tribuners terkait Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang kembali menegaskan di hadapan Komisi 4 DPR RI bahwa banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ini tidak lepas dari siklon tropis Senyar yang memicu cuaca ekstrim dan curah hujan tinggi. Dikatakan oleh Raja Juli, banjir bandang dan longsor khususnya di 3 provinsi tersebut ini terjadi karena kombinasi beberapa faktor yang saling terkait dan mengait. Dan menurutnya selain siklon tropis, kondisi geomorfologi daerah aliran sungai atau DAS dan juga kerusakan daerah tangkapan air DTA turut memperparah dampak banjir. Nah, adanya siklon tropis Senyar yang membuat cuaca ekstrim dan curah hujan tinggi dikatakan oleh Raja Juli juga ada faktor lainnya yakni bentuk geomorfologi DAS serta karena ada kerusakan pada daerah tangkapan air. Dan Raja Juli yang juga politikus Partai Solidaritas Indonesia ini menyinggung soal kondisi deforestasi hutan. Dia mengatakan pada 2025 deforestasi Indonesia hingga September kemarin menurun sebesar 49.700 hektar dibandingkan tahun 2024 atau turun sekitar 23,01%. Dan penurunan ini jadi di 3 provinsi terdampak banjir yakni Aceh turun 10,04%, kemudian Sumatera Utara 13,98% dan Sumatera Barat 4%. Sementara itu Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi menegaskan bahwa curah hujan tinggi akibat siklon tropis ini memang alam, tetapi tidak bisa dijadikan alasan utama. Dikatakan olehnya bencana hidrometeorologi di ujung barat Indonesia ini bukan lagi anomali cuaca. Ketidakmampuan tanah menahan air akibat hutan yang gundul adalah ulah manusia. Dia juga menambahkan pemerintah memperkuat tata kelola lingkungan dan rehabilitasi hutan agar banjir bandang tidak terus berulang. Komisi 4 DPR RI menegaskan bahwa bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ini tidak bisa terus-menerus dikaitkan dengan tingginya curah hujan Tribuners. Komisi 4 DPR RI membidangi isu pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan juga kelautan. Ketua Komisi 4 DPR RI, Siti Hediati Haryadi atau yang kita kenal sebagai Bu Titi Soeharto ini menyebut kerusakan hutan di kawasan pegunungan Burisan patut dicermati serius sebagai faktor utama pemicu bencana berulang. Dalam rapat kerja Komisi 4 DPR bersama Menteri Kehutanan Raja Juliani di Kompleks Parlemen Senayan pada Kamis 4 Desember 2025 hari ini, Titi menekankan bahwa hujan deras ini bukan satu-satunya bencana. Titi juga menyoroti adanya indikasi kerusakan pada kawasan hulu yang selama ini berfungsi sebagai penyangga ekologis. Menurut Titi, kejadian banjir yang berlangsung serentak di 3 provinsi ini menunjukkan adanya gangguan pada fungsi menara air di daerah hulu. Maka dari itu, disebabkannya oleh hal itu, Komisi 4 DPR meminta penjelasan lengkap dari Menteri Kehutanan terkait kondisi aktual daerah aliran sungai atau DAS di wilayah yang terdampak. Nah, dalam forum ini, Titi mengajukan 6 permintaan data resmi kepada Kementerian Kehutanan, Tribuners. Pertama, peta kondisi daerah yang terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumbar, dan Sumatera Utara. Kemudian yang kedua, data tutupan lahan di setiap DAS. Dan yang ketiga, kerusakan hutan dan lahan pada masing-masing DAS
Kemudian yang keempat adalah program serta rencana rehabilitasi hutan dan lahan di wilayah terdampak tersebut. Kelima, besaran anggaran APBN maupun non-APBN untuk rehabilitasi DAS. Dan keenam, program rehabilitasi hutan dan lahan nasional untuk tahun anggaran 2026. Titi sendiri menegaskan, masyarakat tidak hanya membutuhkan penanganan jangka pendek saja berupa bantuan darurat, namun yang lebih penting ini adalah jaminan bahwa kawasan hutan di wilayah pegunungan ini tidak lagi digunduli dan mengancam keselamatan warga. Dan akibat banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara tercatat 770 orang hingga Rabu 3 Desember 2025 sore hari, di mana rinciannya di Aceh sebanyak 277 orang, kemudian Sumatera Utara sebanyak 299 orang, Sumatera Barat sebanyak 194 orang. Selain itu, Tribuners, 463 orang dinyatakan hilang dan masih dalam proses pencarian. Sementara itu, Tribuners, pakar atau peneliti sosial kemasyarakatan Litmas Dr. Muhammad Nasir juga ikut mengomentari banjir yang terjadi di Sumatera pada akhir November 2025 ini. Menurutnya, banjir Sumatera ini terjadi bukan semata-mata karena faktor alam, melainkan juga ada campur tangan ulah manusia. Fenomena terapungnya balok-balok kayu hasil dari penebangan ilegal ini juga ikut memberikan sumber atas terjadinya bencana. Dan banjir Sumatera bukan sekedar curah hujan. Ini adalah akumulasi pilihan manusia yang berpihak pada keuntungan dan keadilan sosial. Dikatakannya, saat hutan ditebang, akar hilang bukan hanya dari tanah, tetapi dari hati, kepedulian, kepekaan, dan juga berbagi. Ini dikatakan oleh Muhammad Nasir yang dihimpun oleh rekan redaksi kami dari Serambi News pada Selasa Desember 2025. Alhasil, kerusakan alam pun terjadi, banjir di mana-mana. Dan pendapat ini senada dengan apa yang disampaikan Direktur Eksekutif Tahanan Lingkungan Hidup Indonesia, Walhi Aceh Ahmad Solihin. Dia mengatakan bencana yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ini bukan sesuatu yang alamiah, melainkan lahir dari kebijakan pemerintah. Banjir yang melumpuhkan sedikitnya 16 kabupaten di Aceh memberikan satu pesan keras bahwa alam tidak lagi mampu menahan beban kerusakan yang dipaksakan manusia. Solihin menjelaskan bencana kali ini merupakan bencana ekologis yang diproduksi oleh rekan pemerintah yang abai dan permisif. Sebagai hasil akumulasi dari deforestasi, ekspansi sawit, hingga pertambangan emas tanpa izin peti yang dibiarkan merajalela. Pemerintah dianggap gagal menghentikan kerusakan di hulu dan terjadi pembiaran. Justru terpaku pada solusi tambal sulam hilir seperti pembuatan tebing sungai dan normalisasi sungai. Kemudian melansir dari tulisan redaksi kami, jumlah korban meninggal dunia akibat banjir besar yang melanda Kabupaten Aceh Utara ini terus bertambah, Tribuners. Dan sementara itu, 90 warga lainnya masih hilang pada Senin 1 Desember 2025. Sementara situasi darurat ini cukup mengkhawatirkan sebab banjir berlangsung selama berhari-hari akibat dipicu cuaca ekstrim, tingginya curah hujan, dan kedangkalan sungai diperparah dengan jebolnya beberapa tanggul dan tebing sungai di Kecamatan Samudra, Nibong, Lok Sukon, dan Langkahan. Air penuh penyebab banjir ini juga diketahui meluap sampai ke Krueng Keretu, Krueng Ajo, Krueng Nisam, kemudian Krueng Jaya, dan Krueng Sawang. Upaya penanganan dan evaluasi dikatakan semakin sulit akibat pemadaman total jaringan listrik dan juga komunikasi bagian besar wilayah Aceh Utara. Dan hal ini yang menjadi kendala. Kemudian diikuti oleh kendala lainnya juga adalah tidak menghambat layanan tidak berfungsi, koordinasi, evakuasi, dan juga distribusi logistik. Nah, untuk itu diperlukan peran serta seluruh masyarakat, pejabat, hingga pemerintah untuk bersama-sama memperbaiki masalah ini. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua adanya siklus tropis Senyar yang membuat cuaca ekstrim dan curah hujan tinggi. Namun juga ada karena bentuk geomorfologi das, serta yang ketiga tentu adalah karena kerusakan pada daerah tangkapan air atau DTA.
Sebelum menjelaskan lebih detail kondisi DAS terdampak bencana seperti yang diharapkan kepada kami, saya ingin menyampaikan laporan umum tentang kondisi deforestasi hutan kita. Pada tahun 2025, deforestasi Indonesia hingga bulan September, sekali lagi saya tegaskan sampai bulan September, karena kami akan ukur kembali nanti di akhir Desember. Deforestasi Indonesia hingga bulan September menurun sebesar 49.700 hektar jika dibandingkan tahun 2024, atau menurun 23,01%. Penurunan deforestasi tersebut juga teridentifikasi pada 3 provinsi terdampak banjir. Di Aceh menurun sebesar 10. Tadi sudah disampaikan maksimal apa yang tidak bisa memitigasi secara maksimal apa yang bisa kita lakukan itu. Tapi saya kira presentasi saya semuanya fokus Pak untuk menjawab 3 provinsi. Kecuali tadi saya hanya memberikan potret tentang data deforestasi secara nasional. Lain daripada itu detailnya DAS di Aceh ada berapa yang terdampak, berapa hektar dan apa yang harus dilakukan. Saya kira saya tadi sudah coba presentasikan kepada Bapak. Pak Sturman dan beberapa Bapak tadi mengatakan, jadi apa nih penyebab banjir ini, longsor ini? Saya tidak punya kapasitas untuk merangkum itu karena memang seperti di paragraf pertama yang saya sampaikan tadi, ini adalah satu kondisi yang terjadi ya, yang terpengaruh oleh satu faktor dan berbagai macam faktor ya, kombinasi antar faktor. Apakah ada faktor cuaca ekstrim? BMKG saya kira sudah menjelaskan ya. Saya tidak perlu menjelaskan kembali bahwa ini memang cuaca ekstrim. Apakah hanya disalahkan cuaca ekstrim? Saya kira tidak. Ya, saya tadi juga mengatakan ada kontribusi kami. Ya. Tribuners prajurit Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Sibolga turun langsung membantu evakuasi warga terdampak banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah setelah hujan deras sejak Selasa 25 November lalu yang merendam sejumlah wilayah terutama di Kelurahan Lambok, Kecamatan Sarudik. Menindaklanjuti laporan kondisi darurat ini, Komandan Lanal Sibolga, Letkol Laut HK Adinanta, segera memerintahkan jajarannya untuk turun langsung ke lokasi dan mengevakuasi warga yang terdampak. Dalam operasi kemanusiaan ini, terlihat sejumlah aksi heroik prajurit tidak ragu mempertaruhkan keselamatan demi menyelamatkan masyarakat. Di tengah derasnya hujan dan tingginya genangan banjir, prajurit TNI juga turun ke Sumatera Utara, bergerak tanpa ragu untuk mengevakuasi warga serta memberikan bantuan di kawasan paling terdampak. Dengan peralatan terbatas dan kondisi cuaca yang tidak bersahabat, mereka menunjukkan kesiapsiagaan, dedikasi, dan komitmen penuh dalam menjalankan tugas kerjaan Tribuners. Dan upaya ini diharapkan bisa meringankan beban dari masyarakat serta mempercepat pemulihan pasca bencana di wilayah yang dilanda banjir. Aksi pertama dilakukan oleh Sertupom Tigo Situmeang saat air semakin tinggi Tribuners. Arus deras melanda kawasan SPBU Tanah Pongo. Ia melihat seorang lansia kesulitan menyeberang dan tanpa ragu Sertupom Tigo Situmeang ini menghentikan sepeda motornya dan langsung menerjang derasnya arus menuntun sang lansia hingga tiba di lokasi aman. Tindakan spontan ini penuh keberanian, mendapat apresiasi luas dari warga sekitar. Sementara di lokasi yang berbeda, 2 prajurit Lanal Sibolga lainnya, Letu Laut Des Mulyadi dan Bek Rahut Naibaho menyusuri banjir yang kian tinggi demi menjangkau seorang balita yang terjebak di dalam rumahnya. Dengan perlengkapan terbatas, keduanya berhasil mengevakuasi balita ke tempat yang lebih aman, menunjukkan kesigapan dan keberanian prajurit TNI Angkatan Laut dalam kondisi darurat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai 7,5 miliar rupiah untuk membantu korban banjir 3 provinsi di Sumatera Tribuners, yakni Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Masing-masing provinsi menerima 2,5 miliar rupiah sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian Kalimantan Timur terhadap masyarakat yang sedang tertimpa musibah. Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud atau Harum, menyampaikan bela sungkawa atas bencana yang terjadi sekaligus memastikan bantuan telah dikirimkan sepenuhnya. Dia juga menegaskan bahwa empati bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga dari seluruh masyarakat Kalimantan Timur. Dia mengatakan dirinya berdua dengan Rudi Seno atas nama pribadi, keluarga, jajaran Pemprov Kalimantan Timur, dan seluruh masyarakat Kalimantan Timur menyampaikan doa serta dukungan bagi para korban. Dan Pemprov Kalimantan Timur berharap bantuan tersebut bisa mempercepat pemulihan kebutuhan dasar masyarakat serta membantu pemerintah setempat dalam penanganan darurat bencana. Diketahui Tribuners, jumlah korban akibat bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera ini kian hari kian bertambah. BNPB sendiri menyampaikan update kondisi bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera pada Kamis 4 Desember 2025. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kapusdatinkom Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini masih fokus untuk melakukan pencarian pertolongan kepada para korban. Dan menurutnya sudah dilakukan penambahan jumlah anggota tim SAR gabungan dari Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Polri sehingga pencarian korban bisa tetap maksimal. Kemudian meneruskan operasi pencarian dan pertolongan ini sudah dilakukan dan diperkuat tim SAR gabungan penambahan dari anggota Kodam dan Polda sehingga tim yang sudah bekerja lebih dari 1 minggu ini bisa mendapatkan tambahan tenaga agar upaya pencarian masih tetap bisa maksimal. Kemudian, BNPB juga fokus untuk memenuhi kebutuhan logistik masyarakat yang terdampak bencana di wilayah Sumatera. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan Kementerian Kehutanan Kemenhut menemukan pelanggaran hukum yang dilakukan 12 perusahaan di Sumatera Utara dan diduga berkontribusi terhadap bencana yang terjadi beberapa waktu belakangan ini. Gakum Kehutanan sedang melakukan inventarisasi subjek hukum yang terindikasi berkontribusi terhadap terjadinya bencana banjir longsor di Aceh, Utara, dan Sumbar, dan Gakum Kehutanan sementara telah menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subjek hukum, 12 perusahaan di Sumatera Utara. Raja Juli mengatakan penegakan hukum terhadap 12 subjek hukum tersebut akan segera dilakukan, dan Gakum sedang ada di lapangan dan mengatakan nanti akan segera dilaporkan kepada Komisi 4 dan juga kepada publik hasil dari 12 kurang lebih lokasi atau subjek hukum ini. Dan selain itu ia juga jelaskan bahwa Februari 2025 kemarin pihaknya telah mencabut 18 perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH dengan total luas 526.144 hektar. Dan dalam waktu dekat Kemenhut bakal mencabut 20 perizinan PBPH setelah mendapat persetujuan dari Presiden RI, yakni Prabowo Subianto. Raja Juli juga menjelaskan bahwa dia juga melakukan rasionalisasi PBPH dan moratorium izin baru pemanfaatan hutan tanaman dan hutan alam. Raja Juli ini juga mengungkapkan 3 faktor yang saling terkait penyebab bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dikatakan bencana banjir bandang dan longsor khusus di provinsi ini terjadi karena kombinasi beberapa faktor yang saling terkait dan mengait. Pertama, dikatakan Raja Juli, karena adanya siklus anyar yang membuat cuaca ekstrim dan curah hujan tinggi. Namun juga ada karena bentuk geomorfologi das, serta yang ketiga, karena ada kerusakan pada daerah tangkapan air atau DTA. Nah, dalam kesempatan ini ia juga memaparkan data deforestasi di Indonesia pada 2025 Tribuners. Raja Juli deforestasi Indonesia hingga bulan September ini menurun sebesar 49.700 hektar dibandingkan di 2024 kemarin. Dan menurut Raja Juli, penurunan deforestasi ini juga terjadi pada 3 daerah terkena bencana. Dan hingga bulan September kemarin menurun sebesar 49.700 hektar jika dibandingkan di tahun 2024. Menurun sekitar 23,01%. Dan penurunan deforestasi ini juga teridentifikasi pada 3 provinsi terdampak banjir di Aceh, yakni menurun sebesar 0,04%.
Kemudian di Sumatera Utara menurun sampai 13,98% dan di Sumbar sendiri turun 14% jika dibandingkan dengan 2024 kemarin. Maksimal apa yang tidak bisa memitigasi secara maksimal apa yang bisa kita lakukan itu. Tapi saya kira presentasi saya semuanya fokus Pak untuk menjawab 3 provinsi. Kecuali tadi saya hanya memberikan potret tentang data deforestasi secara nasional. Lain daripada itu detailnya DAS di Aceh ada berapa yang terdampak, berapa hektar dan apa yang harus dilakukan. Saya kira saya tadi sudah coba presentasikan kepada Bapak. Pak Sturman dan beberapa Bapak tadi mengatakan jadi apa nih penyebab banjir ini, longsor ini. Saya tidak punya kapasitas untuk merangkum itu karena memang seperti di paragraf pertama yang saya sampaikan tadi, ini adalah satu kondisi yang terjadi ya, yang terpengaruh oleh satu faktor dan berbagai macam faktor ya, kombinasi antar faktor. Apakah ada faktor cuaca ekstrim? BMKG saya kira sudah menjelaskan ya. Saya tidak perlu menjelaskan kembali bahwa ini memang cuaca ekstrim. Apakah hanya disalahkan cuaca ekstrim? Saya kira tidak. Ya, saya tadi juga mengatakan ada kontribusi kami, ya, kontribusi kehutanan yang tidak bisa menjaga DAS dengan baik di hulu. Ya, saya kira tadi di halaman pertama ya, di pertama-tama saya mengatakan, kalau boleh dibuka lagi, ya, saya katakan bencana bandang, banjir bandang, tanah longsor di 3 provinsi terjadi karena kombinasi beberapa faktor yang saling terkait dan diantaranya adalah kerusakan hutan dan lahan pada daerah tangkapan air di DTA, daerah tangkapan air. Lalu apa solusinya? Tadi saya juga menawarkan Pak, saya tidak tahu apakah Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Di Aryo Setio mengungkapkan bahwa Dewi Astuti yang berusia 42 tahun atau nama aslinya adalah Paryatin dibantu warga negara Nigeria selama menjalankan bisnis narkoba di Kamboja Tribuners, di mana Dewi ini adalah gembong narkoba internasional dari Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur yang akhirnya ditangkap di Kamboja pada Senin 1 Desember 2025 kemarin, dan informasi ini menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini, di mana fakta terbarunya adalah berbisnis narkoba di Kamboja. Dewi dibantu oleh warga negara Nigeria berinisial Don atau DON. Nah, Suyudi katakan Don menjadi caretaker dan godfather bagi Dewi selama di Kamboja. Kerjasama antara Don dan juga Dewi ini membuat bisnis narkoba keduanya berkembang hingga menjadi jaringan internasional di kawasan Asia Afrika. Dari pendalaman Dewi ini bukan kabur ke Kamboja, tapi memang bersentuhan dengan fenomena scamming yang cepat menghasilkan uang, Tribuners. Don ini juga bukan orang baru di dunia bisnis barang haram tersebut, di mana mengatakan mendapatkan informasi Don ini sudah menjadi buron di Amerika Serikat ternyata. Dan dia juga mengatakan bahwa Don sudah ditangkap di Kamboja dan sudah dibawa ke Amerika Serikat. Nah, infonya Don ini menjadi DPO di Amerika Serikat dan sudah ditangkap dibawa dari Kamboja ke US. Dalam bisnis narkoba internasional sendiri di Kamboja, Don dan Dewi memiliki peran masing-masing. Dewi ini berperan sebagai penyedia dan mengatur kurir yang diberikan, sementara Don yang menyediakan narkoba untuk Dewi lalu menyiapkan pengemasannya juga. Sementara itu, pelarian panjang Dewi Astuti alias Mami, otak penyelundupan 2 ton sabu jaringan Golden Triangle, terhenti setelah Badan Narkotika Nasional BNN meringkusnya di Kamboja kemarin 1 Desember 2025, Tribuners. Di balik sepak terjangnya bandar narkoba, fakta menariknya, Dewi ini pernah hidup sebagai pengajar bahasa Inggris dan Mandarin dengan gaji sekitar Rp20 per bulannya. Kepala BNN Komjen Suyudi Aryo Seto mengungkapkan bahwa Dewi masuk ke Kamboja pada Februari 2023. Sebelum terjerat narkoba, dia bekerja sebagai pengajar bahasa Inggris dan Mandarin di beberapa tempat kursus dengan pendapatan sekitar Rp20 juta per bulannya. Hasil
lanjutan sebelumnya yang bersangkutan atau Dewi ini di Kamboja kerja di beberapa tempat kursus bahasa Inggris dan Mandarin sebagai seorang pengajar. Kemudian pada Februari 2023, Dewi Astuti mulai berpindah haluan ketika bekerja sebagai penerjemah di kelompok scamming. Pekerjaan ini hanya bertahan bulan karena dia merasa tidak cocok. Dari analisa dan pendalaman yang bersangkutan, Dewi alias PAR bersentuhan dengan scamming di Kamboja. Tahun 2023 bulan Februari di Kamboja ini, Dewi menjadi translator atau penerjemah di scammer atau scam love karena cepat menghasilkan uang tetapi hanya 1 bulan saja. Dan kemudian dia mengundurkan diri karena merasa tidak cocok bekerja di tempat ini. BNN sendiri mengungkap fakta Tribuners, di mana fakta ini cukup mengejutkan di balik sepak terjang dari Dewi Astuti alias Pariyati sendiri, di mana perempuan asal Ponorogo ini ternyata memulai karir kriminalnya bukan sebagai bandar narkoba, melainkan sebagai operator penipuan online di Kamboja. Dan menurut Kepala BNN Republik Indonesia, Komjen Suyudi Aryo Seto, Dewi ini kemudian banting setir menjadi bandar narkotika setelah bertemu dengan seorang warga negara Nigeria, yakni Don tadi, yang disebut sebagai godfather-nya. Dan BNN mencatat Dewi di Kamboja pada Februari 2023 kemarin. Sejak awal 2024, dia bersekongkol dengan Don untuk menjalankan bisnis narkotika lintas negara yang menjangkau Asia hingga Afrika. Jadi Don ini yang suplai barang narkotikanya ke Dewi. Kemudian Dewi menyiapkan pengemasan barangnya dan Don yang membiayai jaringan melalui Dewi. Nah, sosok Godfather tersebut, yakni Don, kini sudah ditangkap dan dibawa ke Amerika Serikat karena juga menjadi buronan Drug Enforcement Administration atau DEA. Sementara itu Dewi sendiri sudah masuk dalam Red Notice Interpol sejak 3 Oktober 2024 dan menjadi buronan Korea Selatan juga, dan akhirnya ditangkap di Kamboja pada Senin 1 Desember 2025 kemarin. Penangkapan Dewi sendiri, Luki Gembong Sabu senilai 5 triliun rupiah ini merupakan hasil kolaborasi internasional antara BNN, BAIS, Kepolisian Kamboja, Interpol, dan sejumlah kementerian. Dan saat ditangkap, Dewi tanpa perlawanan dan diketahui dia sedang bersama seorang pria bernama Abdul Halim. Sampaikan, BNN Republik Indonesia telah berhasil melakukan penangkapan terhadap DPO kasus narkotika atas nama PAR alias Dewi Astuti alias Kak Jinda alias Dinda di wilayah Kamboja pada hari Senin tanggal 1 Desember 2025. DPO yang dimaksud ini diduga merupakan aktor utama dari penyelundupan 2 ton sabu senilai 5 triliun dan kasus narkotika lainnya yang terjadi di wilayah Indonesia yang sebelumnya telah berhasil diungkap BNN Republik Indonesia beserta instansi terkait sekira bulan Mei 2025 lalu. Penangkapan 2 ton sabu tersebut berhasil menyelamatkan sekitar 8 juta jiwa dari ancaman bahaya narkotika. Berdasarkan hasil analisa, terdapat 2 nama utama asal Indonesia yang mendominasi kawasan Golden Triangle, yakni Freddy Pratama dan PAR alias Dewi Astuti alias Kak Jinda alias Dinda ini. Selain itu, PAR alias Dewi Astuti alias Kak Jinda alias Dinda ini merupakan rekruter dari jaringan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan permohonan maafnya kepada masyarakat Sumatera yang terdampak bencana banjir dan longsor Tribuners. Permintaan maafnya ini disampaikan langsung saat mendatangi posko pengungsian di Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada Kamis 4 Desember 2025 hari ini. Dia menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh warga di Sumatera dan dia juga mengatakan bahwa warga Sumatera tidak sendiri karena Gibran dan seluruh orang-orang berada bersama para korban.
Dan dalam kesempatan ini, Gibran menyampaikan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dalam penanggulangan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Perbaikan akses jalan dan jembatan menjadi salah satu arahan Prabowo dalam proses penanganan bencana di lokasi. Selain perbaikan akses jalan ini, pemerintah juga akan segera memenuhi kebutuhan listrik dan bahan bakar minyak BBM di Sumatera, Tribuners. Wakil Presiden Gibran sendiri juga meminta pemerintah daerah untuk mendata rumah-rumah warga yang rusak akibat bencana ini. Dan Gibran memastikan bahwa negara hadir untuk membantu masyarakat terdampak bencana di Sumatera. Dan dari rumah yang rusak, dia juga meminta untuk diinventaris terlebih dahulu dan pasti akan membantu. Dan sementara itu di Kabupaten Agam sendiri, di Sumatera Barat, Tribuners, Gibran menegaskan bahwa masyarakat di Sumatera tidak sendirian dalam menghadapi bencana ini. Di sana Gibran juga mengingatkan para kepala daerah, BNPB, dan pemangku kepentingan terkait memperhatikan kondisi pengungsian dari warga sendiri. Dan dia juga berpesan kepada pihak-pihak tim SAR gabungan untuk membantu para korban di pengungsian tersebut. Ya, Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Tribun News sesi pertama kali ini. Terus pantau dan perbarui informasi Anda hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Istina Kartika pamit, terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, Tribun News Update kembali menjumpai Anda. Kita akan bahas informasi terkini yang sedang hangat diperbincangkan dari wilayah Indonesia. Di mana untuk informasi yang pertama yang sedang hangat diperbincangkan juga Tribuners terkait Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang kembali menegaskan di hadapan Komisi 4 DPR RI bahwa banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ini tidak lepas dari siklon tropis Senyar yang memicu cuaca ekstrim dan curah hujan tinggi. Dikatakan oleh Raja Juli, banjir bandang dan longsor khususnya di 3 provinsi tersebut ini terjadi karena kombinasi beberapa faktor yang saling terkait dan mengait. Dan menurutnya selain siklon tropis, kondisi geomorfologi daerah aliran sungai atau DAS dan juga kerusakan daerah tangkapan air DTA turut memperparah dampak banjir. Nah, adanya siklon tropis Senyar yang membuat cuaca ekstrim dan curah hujan tinggi dikatakan oleh Raja Juli juga ada faktor lainnya, yakni bentuk geomorfologi DAS, serta karena ada kerusakan pada daerah tangkapan air. Dan Raja Juli yang juga politikus Partai Solidaritas Indonesia ini menyinggung soal kondisi deforestasi hutan. Dia mengatakan pada 2025, deforestasi Indonesia hingga September kemarin menurun sebesar 49.700 hektar dibandingkan tahun 2024 atau turun sekitar 23,01%. Dan penurunan ini jadi di 3 provinsi terdampak banjir yakni Aceh turun 10,04%, kemudian Sumatera Utara 13,98% dan Sumatera Barat 4%. Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi menegaskan bahwa curah hujan tinggi akibat siklon tropis ini memang alam, tetapi tidak bisa dijadikan alasan utama. Dikatakan olehnya bencana hidrometeorologi di ujung barat Indonesia ini bukan lagi anomali cuaca. Ketidakmampuan tanah menahan air akibat hutan yang gundul adalah ulah manusia. Dia juga menambahkan pemerintah memperkuat tata kelola lingkungan dan rehabilitasi hutan agar banjir bandang tidak terus berulang. Komisi 4 DPR RI menegaskan bahwa bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ini tidak bisa terus-menerus dikaitkan dengan tingginya curah hujan, Tribuners. Komisi 4 DPR RI membidangi isu pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan juga kelautan. Ketua Komisi 4 DPR RI, Siti Hediati Haryadi atau yang kita kenal sebagai Bu Titi Soeharto ini menyebut kerusakan hutan di kawasan pegunungan Burisan patut dicermati serius sebagai faktor utama pemicu bencana berulang. Dalam rapat kerja Komisi 4 DPR bersama Menteri Kehutanan Raja Juliani di Kompleks Parlemen Senayan pada Kamis 4 Desember 2025 hari ini, Titi menekankan bahwa hujan deras ini bukan satu-satunya bencana.
Titi juga menyoroti adanya indikasi kerusakan pada kawasan hulu yang selama ini berfungsi sebagai penyangga ekologis. Menurut Titi, kejadian banjir yang berlangsung serentak di 3 provinsi ini menunjukkan adanya gangguan pada fungsi menara air di daerah hulu. Maka dari itu, disebabkannya oleh hal itu, Komisi 4 DPR meminta penjelasan lengkap dari Menteri Kehutanan terkait kondisi aktual daerah aliran sungai atau DAS di wilayah yang terdampak. Nah, dalam forum ini, Titi mengajukan 6 permintaan data resmi kepada Kementerian Kehutanan, Tribuners. Pertama, peta kondisi DAS yang terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumbar, dan Sumatera Utara. Kemudian yang kedua, data tutupan lahan di setiap DAS. Dan yang ketiga, kerusakan hutan dan lahan pada masing-masing DAS. Kemudian yang keempat adalah program serta rencana rehabilitasi hutan dan lahan di wilayah terdampak tersebut. Kelima, besaran anggaran APBN maupun non-APBN untuk rehabilitasi DAS. Dan keenam, program rehabilitasi hutan dan lahan nasional untuk tahun anggaran 2026. Titi sendiri menegaskan, masyarakat tidak hanya membutuhkan penanganan jangka pendek saja berupa bantuan darurat, namun yang lebih penting ini adalah jaminan bahwa kawasan hutan di wilayah pegunungan ini tidak lagi digunduli dan mengancam keselamatan warga. Dan akibat banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara tercatat 770 orang hingga Rabu 3 Desember 2025 sore hari, di mana rinciannya di Aceh sebanyak 277 orang, kemudian Sumatera Utara sebanyak 299 orang, Sumatera Barat sebanyak 194 orang. Selain itu, Tribuners, 463 orang dinyatakan hilang dan masih dalam proses pencarian. Sementara itu, Tribuners, pakar atau peneliti sosial kemasyarakatan Litmas Dr. Muhammad Nasir juga ikut mengomentari banjir yang terjadi di Sumatera pada akhir November 2025 ini. Menurutnya, banjir Sumatera ini terjadi bukan semata-mata karena faktor alam, melainkan juga ada campur tangan ulah manusia. Fenomena terapungnya balok-balok kayu hasil dari penebangan ilegal ini juga ikut memberikan sumber atas terjadinya bencana. Dan banjir Sumatera bukan sekedar curah hujan. Ini adalah akumulasi pilihan manusia yang berpihak pada keuntungan dan keadilan sosial. Dikatakannya, saat hutan ditebang, akar hilang bukan hanya dari tanah, tetapi dari hati, kepedulian, kepekaan, dan juga berbagi. Ini dikatakan oleh Muhammad Nasir yang dihimpun oleh rekan redaksi kami dari Serambi News pada Selasa Desember 2025. Alhasil, kerusakan alam pun terjadi, banjir di mana-mana. Dan pendapat ini senada dengan apa yang disampaikan Direktur Eksekutif Tahanan Lingkungan Hidup Indonesia, Walhi Aceh Ahmad Solihin. Dia mengatakan bencana yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ini bukan sesuatu yang alamiah, melainkan lahir dari kebijakan pemerintah. Banjir yang melumpuhkan sedikitnya 16 kabupaten di Aceh memberikan satu pesan keras bahwa alam tidak lagi mampu menahan beban kerusakan yang dipaksakan manusia. Solihin menjelaskan bencana kali ini merupakan bencana ekologis yang diproduksi oleh rekan pemerintah yang abai dan permisif. Sebagai hasil akumulasi dari deforestasi, ekspansi sawit, hingga pertambangan emas tanpa izin peti yang dibiarkan merajalela. Pemerintah dianggap gagal menghentikan kerusakan di hulu dan terjadi pembiaran. Justru terpaku pada solusi tambal sulam hilir seperti pembuatan tebing sungai dan normalisasi sungai. Kemudian melansir dari tulisan redaksi kami, jumlah korban meninggal dunia akibat banjir besar yang melanda Kabupaten Aceh Utara ini terus bertambah, Tribuners. Dan sementara itu, 90 warga lainnya masih hilang pada Senin 1 Desember 2025. Sementara situasi darurat ini cukup mengkhawatirkan sebab banjir berlangsung selama berhari-hari akibat dipicu cuaca ekstrim, tingginya curah hujan, dan kedangkalan sungai diperparah dengan jebolnya beberapa tanggul dan tebing sungai di Kecamatan Samudra, Nibong, Lok Sukon, dan Langkahan. Air penuh penyebab banjir ini juga diketahui meluap sampai ke Krueng Keretu, Krueng Ajo, Krueng Nisam, kemudian Krueng Jaya, dan Krueng Sawang.
Upaya penanganan dan evaluasi dikatakan semakin sulit akibat pemadaman total jaringan listrik dan juga komunikasi bagian besar wilayah Aceh Utara. Dan hal ini yang menjadi kendala, kemudian diikuti oleh kendala lainnya juga adalah tidak menghambat layanan tidak berfungsi, koordinasi, evakuasi, dan juga distribusi logistik. Nah, untuk itu diperlukan peran serta seluruh masyarakat, pejabat, hingga pemerintah untuk bersama-sama memperbaiki masalah ini. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua, adanya siklus tropis Senyar yang membuat cuaca ekstrim dan curah hujan tinggi. Namun juga ada karena bentuk geomorfologi das, serta yang ketiga tentu adalah karena kerusakan pada daerah tangkapan air atau DTA. Sebelum menjelaskan lebih detail kondisi das terdampak bencana seperti yang diharapkan kepada kami, saya ingin menyampaikan laporan umum tentang kondisi deforestasi hutan kita. Pada tahun 2025, deforestasi Indonesia hingga bulan September, sekali lagi saya tegaskan sampai bulan September, karena kami akan ukur kembali nanti di akhir Desember. Deforestasi Indonesia hingga bulan September menurun sebesar 49.700 hektar jika dibandingkan tahun 2024 atau menurun 23,01%. Penurunan deforestasi tersebut juga teridentifikasi pada 3 provinsi terdampak banjir. Di Aceh menurun sebesar 10. Tadi sudah disampaikan maksimal apa yang tidak bisa memitigasi secara maksimal apa yang bisa kita lakukan itu. Tapi saya kira presentasi saya semuanya fokus Pak untuk menjawab 3 provinsi. Kecuali tadi saya hanya memberikan potret tentang data deforestasi secara nasional. Lain daripada itu detailnya das di Aceh ada berapa yang terdampak, berapa hektar dan apa yang harus dilakukan. Saya kira saya tadi sudah coba presentasikan kepada Bapak. Pak Sturman dan beberapa Bapak tadi mengatakan, jadi apa nih penyebab banjir ini, longsor ini? Saya tidak punya kapasitas untuk merangkum itu karena memang seperti di paragraf pertama yang saya sampaikan tadi, ini adalah satu kondisi yang terjadi ya, yang dipengaruhi oleh satu faktor dan berbagai macam faktor ya, kombinasi antar faktor. Apakah ada faktor cuaca ekstrim? BMKG saya kira sudah menjelaskan ya. Saya tidak perlu menjelaskan kembali bahwa ini memang cuaca ekstrim. Apakah hanya disalahkan cuaca ekstrim? Saya kira tidak ya. Saya tadi juga mengatakan ada kontribusi kami ya. Tribuners prajurit Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Sibolga turun langsung membantu evakuasi warga terdampak banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah setelah hujan deras sejak Selasa 25 November lalu yang merendam sejumlah wilayah terutama di Kelurahan Sibolga, Kecamatan Sarudik. Menindaklanjuti laporan kondisi darurat ini, Komandan Lanal Sibolga, Letkol Laut HK Adinanta, segera memerintahkan jajarannya untuk turun langsung ke lokasi dan mengevakuasi warga yang terdampak. Dalam operasi kemanusiaan ini terlihat sejumlah aksi heroik prajurit tidak ragu mempertaruhkan keselamatan demi menyelamatkan masyarakat. Di tengah derasnya hujan dan tingginya genangan banjir, prajurit TNI juga turun ke Sumatera Utara bergerak tanpa ragu untuk mengevakuasi warga serta memberikan bantuan di kawasan paling terdampak. Dengan peralatan terbatas dan kondisi cuaca yang tidak bersahabat, mereka menunjukkan kesiapsiagaan, dedikasi, dan komitmen penuh dalam menjalankan tugas kerjaan Tribuners. Dan upaya ini diharapkan bisa meringankan beban dari masyarakat serta mempercepat pemulihan pasca bencana di wilayah yang dilanda banjir. Aksi pertama dilakukan oleh Sertupom Tigo Situmeang saat air semakin tinggi Tribuners. Arus deras melanda kawasan SPBU Tanah Pongo. Ia melihat seorang lansia kesulitan menyeberang dan tanpa ragu, Sertupom Tigo Situmeang ini menghentikan sepeda motornya dan langsung menerjang derasnya arus menuntun sang lansia hingga tiba di lokasi aman. Tindakan spontan ini penuh keberanian, mendapat apresiasi luas dari warga sekitar
Sementara di lokasi yang berbeda, dua prajurit Lanal Sibolga lainnya, Letu Laut Des Mulyadi dan Bek Rahut Naibaho menyusuri banjir yang kian tinggi demi menjangkau seorang balita yang terjebak di dalam rumahnya. Dengan perlengkapan terbatas, keduanya berhasil mengevakuasi balita ke tempat yang lebih aman, menunjukkan kesigapan dan keberanian prajurit TNI Angkatan Laut dalam kondisi darurat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai 7,5 miliar rupiah untuk membantu korban banjir tiga provinsi di Sumatera Tribuners, yakni Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Masing-masing provinsi menerima 2,5 miliar rupiah sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian Kalimantan Timur terhadap masyarakat yang sedang tertimpa musibah. Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud atau Harum, menyampaikan bela sungkawa atas bencana yang terjadi sekaligus memastikan bantuan telah dikirimkan sepenuhnya. Dia juga menegaskan bahwa empati bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga dari seluruh masyarakat Kalimantan Timur. Dia mengatakan dirinya berdua dengan Rudi Seno atas nama di keluarga, jajaran Pemprov Kalimantan Timur, dan seluruh masyarakat Kalimantan Timur menyampaikan doa serta dukungan bagi para korban dan Pemprov Kalimantan Timur berharap bantuan tersebut bisa mempercepat pemulihan kebutuhan dasar masyarakat serta membantu pemerintah setempat dalam penanganan darurat bencana. Diketahui Tribuners, jumlah korban akibat bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera ini kian hari kian bertambah. BNPB sendiri menyampaikan update kondisi bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera pada Kamis 4 Desember 2025. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kapusdatinkom Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini masih fokus untuk melakukan pencarian pertolongan kepada para korban. Dan menurutnya sudah dilakukan penambahan jumlah anggota tim SAR gabungan dari Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Polri sehingga pencarian korban bisa tetap maksimal. Kemudian meneruskan operasi pencarian dan pertolongan ini sudah dilakukan dan diperkuat tim SAR gabungan penebalan penambahan dari anggota Kodam dan Polda sehingga tim yang sudah bekerja lebih dari 1 minggu ini bisa mendapatkan tambahan tenaga agar upaya pencarian masih tetap bisa maksimal. Kemudian, BNPB juga fokus untuk memenuhi kebutuhan logistik masyarakat yang terdampak bencana di wilayah Sumatera. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan Kementerian Kehutanan Kemenhut menemukan pelanggaran hukum yang dilakukan 12 perusahaan di Sumatera Utara dan diduga berkontribusi terhadap bencana yang terjadi beberapa waktu belakangan ini. Gakum Kehutanan sedang melakukan inventarisasi subjek hukum yang terindikasi berkontribusi terhadap terjadinya bencana banjir longsor di Aceh, Utara, dan Sumbar, dan Gakum Kehutanan sementara telah menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subjek hukum, 12 perusahaan di Sumatera Utara. Raja Juli mengatakan penegakan hukum terhadap 12 subjek hukum tersebut akan segera dilakukan, dan Gakum sedang ada di lapangan dan mengatakan nanti akan segera dilaporkan kepada Komisi 4 dan juga kepada publik hasil dari 12 kurang lebih lokasi atau subjek hukum ini. Dan selain itu ia juga jelaskan bahwa Februari 2025 kemarin pihaknya telah mencabut 18 perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH dengan total luas 526.144 hektar. Dan dalam waktu dekat Kemenhut bakal mencabut 20 perizinan PBPH setelah mendapat persetujuan dari Presiden RI, yakni Prabowo Subianto. Raja Juli juga menjelaskan bahwa dia juga melakukan rasionalisasi PBPH dan moratorium izin baru pemanfaatan hutan tanaman dan hutan alam. Raja Juli ini juga mengungkapkan 3 faktor yang saling terkait sebagai penyebab bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dikatakan bencana banjir bandang dan longsor khusus di provinsi ini terjadi karena kombinasi beberapa faktor yang saling terkait dan mengait. Pertama, dikatakan Raja Juli, karena adanya siklus anyar yang membuat cuaca ekstrim dan curah hujan tinggi. Namun juga ada karena bentuk geomorfologi das, serta yang ketiga,
karena ada kerusakan pada daerah tangkapan air atau DTA. Nah, dalam kesempatan ini ia juga memaparkan data deforestasi di Indonesia pada 2025 Tribuners. Raja Juli deforestasi Indonesia hingga bulan September ini menurun sebesar 49.700 hektar dibandingkan di 2024 kemarin. Dan menurut Raja Juli, penurunan deforestasi ini juga terjadi pada 3 daerah terkena bencana. Dan hingga bulan September kemarin menurun sebesar 49.700 hektar jika dibandingkan di tahun 2024. Menurun sekitar 23,01%. Dan penurunan deforestasi ini juga teridentifikasi pada 3 provinsi terdampak banjir di Aceh, yakni menurun sebesar 10,04%. Kemudian di Sumatera Utara menurun sampai 13,98% dan di Sumbar sendiri turun 14% jika dibandingkan dengan 2024 kemarin. Maksimal apa yang tidak bisa memitigasi secara maksimal apa yang bisa kita lakukan itu. Tapi saya kira presentasi saya semuanya fokus Pak untuk menjawab 3 provinsi. Kecuali tadi saya hanya memberikan potret tentang data deforestasi secara nasional. Lain daripada itu detailnya DAS di Aceh ada berapa yang terdampak, berapa hektar dan apa yang harus dilakukan. Saya kira saya tadi sudah coba presentasikan kepada Bapak. Pak Sturman dan beberapa Bapak tadi mengatakan, jadi apa nih penyebab banjir ini, longsor ini? Saya tidak punya kapasitas untuk merangkum itu karena memang seperti di paragraf pertama yang saya sampaikan tadi, ini adalah satu kondisi yang terjadi ya, yang terpengaruh oleh satu faktor dan berbagai macam faktor, ya, kombinasi antar faktor. Apakah ada faktor cuaca ekstrim? BMKG saya kira sudah menjelaskan. Saya tidak perlu menjelaskan kembali bahwa ini memang cuaca ekstrim. Apakah hanya disalahkan cuaca ekstrim? Saya kira tidak. Ya, saya tadi juga mengatakan ada kontribusi kami, ya, kontribusi kehutanan yang tidak bisa menjaga DAS dengan baik di hulu. Saya kira tadi di halaman pertama ya, di pertama-tama saya mengatakan, kalau boleh dibuka lagi. Ya, saya katakan bencana bandang, banjir bandang, tanah longsor di 3 provinsi terjadi karena kombinasi beberapa faktor yang saling terkait dan diantaranya adalah kerusakan hutan dan lahan pada daerah tangkapan air di DTA, daerah tangkapan air. Lalu apa solusinya? Tadi saya juga menawarkan Pak, saya tidak tahu apakah Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Sudi Aryo Setio mengungkapkan bahwa Dewi Astuti yang berusia 42 tahun atau nama aslinya adalah Paryatin dibantu warga negara Nigeria selama menjalankan bisnis narkoba di Kamboja Tribuners, di mana Dewi ini adalah gembong narkoba internasional dari Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur yang akhirnya di Kamboja pada Senin 1 Desember 2025 kemarin, dan informasi ini menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini, di mana fakta terbarunya adalah berbisnis narkoba di Kamboja, Dewi dibantu oleh warga negara Nigeria berinisial Don atau DON. Nah, Suyud katakan Don menjadi caretaker dan godfather bagi Dewi selama di Kamboja. Kerjasama antara Don dan juga Dewi ini membuat bisnis narkoba keduanya berkembang hingga menjadi jaringan internasional di kawasan Asia Afrika. Dari pendalaman Dewi ini bukan kabur ke Kamboja, tapi memang bersentuhan dengan fenomena scamming yang cepat menghasilkan uang, Tribuners. Don ini juga bukan orang baru di dunia bisnis barang haram tersebut, di mana mengatakan mendapatkan informasi Don ini sudah menjadi buron di Amerika Serikat ternyata. Dan dia juga mengatakan bahwa Don sudah ditangkap di Kamboja dan sudah dibawa ke Amerika Serikat. Nah, infonya Don ini menjadi DPO di Amerika Serikat dan sudah ditangkap dibawa dari Kamboja ke US. Dalam bisnis narkoba internasional sendiri di Kamboja, Don dan Dewi memiliki peran masing-masing. Dewi ini berperan sebagai penyedia dan mengatur kurir yang diberikan, sementara Don yang menyediakan narkoba untuk Dewi lalu menyiapkan pengemasannya juga. Sementara itu, pelarian panjang Dewi Astuti alias Mami
otak penyelundupan 2 ton sabu jaringan Golden Triangle terhenti setelah Badan Narkotika Nasional BNN meringkusnya di Kamboja kemarin 1 Desember 2025 Tribuners di balik sepak terjangnya bandar narkoba. Fakta menariknya, Dewi ini pernah hidup sebagai pengajar bahasa Inggris dan Mandarin dengan gaji sekitar Rp20 per bulannya. Kepala BNN, Komjen Suyudi Aryo Seto, mengungkapkan bahwa Dewi masuk ke Kamboja pada Februari 2023. Sebelum terjerat narkoba, dia bekerja sebagai pengajar bahasa Inggris dan Mandarin di beberapa tempat kursus dengan pendapatan sekitar Rp20 juta per bulannya. Hasil lanjutan sebelumnya yang bersangkutan atau Dewi ini di Kamboja kerja di beberapa tempat kursus bahasa Inggris dan Mandarin sebagai seorang pengajar. Kemudian pada Februari 2023, Dewi Astuti mulai berpindah haluan ketika bekerja sebagai penerjemah di kelompok scamming. Pekerjaan ini hanya bulan karena dia merasa tidak cocok. Dari analisa dan pendalaman yang bersangkutan, Dewi alias PAR bersentuhan dengan scamming di Kamboja. Tahun 2023 bulan Februari di Kamboja ini, Dewi menjadi translator atau penerjemah di scammer atau scam love karena cepat menghasilkan uang tetapi hanya 1 bulan saja. Dan kemudian dia mengundurkan diri karena merasa tidak cocok bekerja di tempat ini. BNN sendiri mengungkap fakta Tribuners, di mana fakta ini cukup mengejutkan di balik sepak terjang dari Dewi Astuti alias Pariyati sendiri, di mana perempuan asal Ponorogo ini ternyata memulai karir kriminalnya bukan sebagai bandar narkoba, melainkan sebagai operator penipuan online di Kamboja. Dan menurut Kepala BNN Republik Indonesia, Komjen Suyudi Aryo Seto, Dewi ini kemudian banting setir menjadi bandar narkotika setelah bertemu dengan seorang warga negara Nigeria, yakni Don tadi, yang disebut sebagai godfather-nya. Dan BNN mencatat Dewi di Kamboja pada Februari 2023 kemarin. Sejak awal 2024, dia bersekongkol dengan Don untuk menjalankan bisnis narkotika lintas negara yang menjangkau Asia hingga Afrika. Jadi Don ini yang suplai barang narkotikanya ke Dewi. Kemudian Dewi menyiapkan pengemasan barangnya dan Don yang membiayai jaringan melalui Dewi. Nah, sosok godfather tersebut, yakni Don, kini sudah ditangkap dan dibawa ke Amerika Serikat karena juga menjadi buronan Drug Enforcement Administration atau DEA. Sementara itu Dewi sendiri sudah masuk dalam Red Notice Interpol sejak 3 Oktober 2024 dan menjadi buronan Korea Selatan juga, dan akhirnya ditangkap di Kamboja pada Senin 1 Desember 2025 kemarin. Penangkapan Dewi sendiri, Luki gembong sabu senilai 5 triliun rupiah ini merupakan hasil kolaborasi internasional antara BNN, BAIS, Kepolisian Kamboja, Interpol, dan sejumlah kementerian. Dan saat ditangkap, Dewi tanpa perlawanan dan diketahui dia sedang bersama seorang pria bernama Abdul Halim. Sampaikan, BNN Republik Indonesia telah berhasil melakukan penangkapan terhadap DPO kasus narkotika atas nama PAR alias Dewi Astuti alias Kak Jinda alias Dinda di wilayah Kamboja pada hari Senin tanggal 1 Desember 2025. DPO yang dimaksud ini diduga merupakan aktor utama dari penyelundupan 2 ton sabu senilai 5 triliun dan kasus narkotika lainnya yang terjadi di wilayah Indonesia yang sebelumnya telah berhasil diungkap BNN Republik Indonesia beserta instansi terkait sekira bulan Mei 2025 lalu. Penangkapan 2 ton sabu tersebut berhasil menyelamatkan sekitar 8 juta jiwa dari ancaman bahaya narkotika. Berdasarkan hasil analisa, terdapat 2 nama utama asal Indonesia yang mendominasi kawasan Golden Triangle, yakni Freddy Pratama dan PAR alias Dewi Astuti alias Kak Jinda alias Dinda ini. Selain itu, PAR alias Dewi Astuti alias Kak Jinda alias Dinda ini merupakan rekruter dari jaringan
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan permohonan maafnya kepada masyarakat Sumatera yang terdampak bencana banjir dan longsor Tribuners. Permintaan maafnya ini disampaikan langsung saat mendatangi posko pengungsian di Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada Kamis 4 Desember 2025 hari ini. Dia menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh warga di Sumatera dan dia juga mengatakan bahwa warga Sumatera tidak sendiri karena Gibran dan seluruh orang-orang berada bersama para korban. Dan dalam kesempatan ini, Gibran menyampaikan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dalam penanggulangan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Perbaikan akses jalan dan jembatan menjadi salah satu arahan Prabowo dalam proses penanganan bencana di lokasi. Selain perbaikan akses jalan ini, pemerintah juga akan segera memenuhi kebutuhan listrik dan bahan bakar minyak BBM di Sumatera Tribuners. Wakil Presiden Gibran sendiri juga meminta pemerintah daerah untuk mendata rumah-rumah warga yang rusak akibat bencana ini. Dan Gibran memastikan bahwa negara hadir untuk membantu masyarakat terdampak bencana di Sumatera. Dan dari rumah yang rusak, dia juga meminta untuk diinventaris terlebih dahulu dan pasti akan membantu. Dan sementara itu di Kabupaten Agam sendiri, di Sumatera Barat, Tribuners, Gibran menegaskan bahwa masyarakat di Sumatera tidak sendirian dalam menghadapi bencana ini. Di sana Gibran juga mengingatkan para kepala daerah, BNPB, dan pemangku kepentingan terkait memperhatikan kondisi pengungsian dari warga sendiri. Dan dia juga berpesan kepada pihak-pihak tim SAR gabungan untuk membantu para korban di pengungsian tersebut. Ya, Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Tribun News sesi pertama kali ini. Terus pantau dan perbarui informasi Anda hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Istina Kartika pamit, terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, Tribun News Update kembali menjumpai Anda. Kita akan bahas informasi terkini yang sedang hangat diperbincangkan dari wilayah Indonesia. Di mana untuk informasi yang pertama yang sedang hangat diperbincangkan juga Tribuners terkait Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang kembali menegaskan di hadapan Komisi 4 DPR RI bahwa banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ini tidak lepas dari siklon tropis Senyar yang memicu cuaca ekstrim dan curah hujan tinggi. Dikatakan oleh Raja Juli, banjir bandang dan longsor khususnya di 3 provinsi tersebut ini terjadi karena kombinasi beberapa faktor yang saling terkait dan mengait. Dan menurutnya selain siklon tropis, kondisi geomorfologi daerah aliran sungai atau DAS dan juga kerusakan daerah tangkapan air DTA turut memperparah dampak banjir. Nah, adanya siklon tropis Senyar yang membuat cuaca ekstrim dan curah hujan tinggi dikatakan oleh Raja Juli juga ada faktor lainnya, yakni bentuk geomorfologi DAS, serta karena ada kerusakan pada daerah tangkapan air. Dan Raja Juli yang juga politikus Partai Solidaritas Indonesia ini menyinggung soal kondisi deforestasi hutan. Dia mengatakan pada 2025, deforestasi Indonesia hingga September kemarin menurun sebesar 49.700 hektar dibandingkan tahun 2024 atau turun sekitar 23,01%. Dan penurunan ini jadi di 3 provinsi terdampak banjir yakni Aceh turun 10,04%, kemudian Sumatera Utara 13,98% dan Sumatera Barat 4%. Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi menegaskan bahwa curah hujan tinggi akibat siklon tropis ini memang alam, tetapi tidak bisa dijadikan alasan utama. Dikatakan olehnya bencana hidrometeorologi di ujung barat Indonesia ini bukan lagi anomali cuaca. Ketidakmampuan tanah menahan air akibat hutan yang gundul adalah ulah manusia. Dia juga menambah